Ya, baik. Izin saya untuk dapat memulai webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Ya, selamat datang kepada semua partisipan yang sudah hadir. Di sini semakin banyak ya untuk join kembali di webinar diskusi lestari Forpasi Forum Peduli Sampah seluruh Indonesia yang ke-14 pada hari ini. Nah, di sini saya ingin menyapa juga sudah ada beberapa rekan-rekan kita. Di sini ada Pak Iwan ya, Pak Dapur Kreasi ya. Selamat pagi, sudah menunggu dari tadi. Di sini ada Kak Vivin, terus Pak Yuniarto, ada Vinatia, terus ada relawan kita, ada Aulia, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Terus ada dari Wiwi, Widuri, ini ada Kak Nanda Artati di Jerman ya. Terus Ibu Tutik, Atik, Radit, Halo. ya ada Kak Dian, Syaroni, ada Bang David, Lati, ada Lika juga, terus ada Ibu Erna dan Pak Tulus. Baik, dan tentu saja nanti narasumber akan saya kenalkan di sini sudah muncul juga narasumbernya ya. Ya, selamat pagi Mas Yuris. Maaf Ketua, maaf Ketua. Ya, Ketua dari Dapur Kreasi diwakili Pak Dani Ketua. oh iya siap Pak Dani. Oke, siap. Terima Bukan, kasih Pak Dani. Ya, bukan oke. sedang lapangan Ketua. Oke, siap. Dan ini ada dari Pak Christian ya. Dan tentu saja di sini ada ibu kita. Selamat pagi Ibu Inci. Iya, selamat pagi. Ya, baik. Kita seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Betul juga. Ya, baik. Berikut lagu Indonesia Raya sudah kita dengarkan. Dan di sini saya sekaligus juga menyapa yang baru hadir juga. Di sini ada Mbak Nina, selamat pagi. Terus ada, ya tadi ada tambahan beberapa ya. Ada Pak Edwin ya, selamat pagi semuanya. Ya, oke Pak Edwin hadir. Selamat Baik, pagi juga. siap Mbak Nina, selamat pagi. Ya, baik. Jadi untuk webinar kali ini sebagai konteks awal,
ini menyampaikan kepada hadirin semua. Jadi ini menarik sekali ya kalau secara judul ini tantangan dan harapan dunia usaha pengelolaan sampah. Di sini kita mengambil inspirasi dari daur ulang ID. Mungkin di sini bagi yang pertama sekali belum pernah mendengar ya, daur ulang ID itu apa. Itu nanti akan dijelaskan tentu saja lebih detail oleh narasumber. Tapi di sini kita ingin juga tentu saja mengakomodir banyak sudut pandang. Jadi salah satunya adalah dunia usaha dan daur ulang ID riset kami adalah salah satu karya anak bangsa. Di sini dari foundernya juga merintis dari nol untuk menyelesaikan masalah sampah dan semuanya bermula dari Kota Klaten. Nah, di sini kalau nanti Bapak Ibu jika ada waktu bisa dapat mencek ini websitenya ada di logo di sini ya Daur Ulang ID. Ya, baik. Jadi tanpa menunggu berlama-lama di sini saya ingin untuk menyapa narasumber kita. Ya, langsung saja. Selamat pagi, Mas Yuris, founder dari Daur Ulang ID. Selamat pagi, Mas. Iya. Selamat pagi, Bang Doan. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengar, Mas. Bagaimana kabarnya saat ini, Mas? Kabar baik, Bang. Terima kasih. Ya, posisi di Klaten nih, ya, Mas Yuris ya. Iya, iya, iya. Hari ini kita di Klaten, Bang Doan. Oke, siap, Mas. Ya, ini berarti pakai dua device ya, satu suara, satu videonya. Ya, soalnya laptopnya nggak bisa mikrofonnya, Bang. Jadi nggak, cuman bisa dengar sama ini nggak bisa terima. Siap, aman Mas. Ini kita coba lanjut ya. Jadi karena partisipan sudah menunggu ini, Sobat Korporasi semua, kita dapat mulai. Saya coba izin share materinya yang dari Daur Ulang ID ya Mas Yoris ya. Mungkin kita diskusikan bareng aja kali ya, Bang ya, supaya dapat arah konteksnya seperti apa gitu. Kali kalau satu arah kurang kena ya. Nanti Ngobrol dia. ya ya, biar Bang Doan eh, bantu diskusiin materinya lah seperti apa. Mungkin kan angle-nya beda-beda juga. Siap Mas Yoris. Jadi materi hanya cuma penuntun saja ya sebenarnya ya. Siap, siap, siap. Oke, baik. Izin share. Boleh. Ya, Zero. ya. Apakah sudah Ya, ya. layar saya? Sudah. Ya mungkin juga nggak apa-apa lah ada Bu Nina, ada Bu Enci pasti kurang nyaman ya dengan zero waste to landfill. Cuma ini materi lama dan ya itu bagian dari diskusi kita semua ya. Bagian dari diskusi kita semua. Ya. Gitu. Baik. Ya ini Siap. piramida yang ada juga kayaknya di bukunya Bu Enci nih ya. Atau saya lihat di bukunya Mas Andik. Tapi intinya bahwa ya perspektif ya ya mungkin anu ya langsung poin besarnya Mas Doan ya. Kalau meskipun zero waste-nya tidak sepakat dengan Bu Enci dan Bu Nina ya, tapi kalau layanan 100%-nya kan kita sepakat ya bahwa sebelum milah, sebelum terjadi harapan kita semua bahwa sampah itu dipilah dari sumber, bahwa pemilahan itu masif dan sempurna lah ya, layanan 100% itu memang harus didahulukan. Mungkin kalau kita mengibaratkan itu seperti apa kegiatan kemasyarakatan besar lainnya ya kalau di Islam seperti kayak pemakaman atau adanya bencana gitu kan itu yang didahulukan tentu kedaruratannya ya selesainya dulu. Jadi tidak ideal dulu, tapi selesai dulu. Nah, di sampah pun sebetulnya kami berpandangan sama seperti itu. Jadi kalau sampah itu pasti ada layer-layer idealismenya ya, kesempurnaannya ya, bahwa semuanya bisa sirkular, bahwa semuanya bisa memilah dengan sempurna, bahwa dari sumber sudah terpilah dan
dan beberapa parameter kesempurnaan pengelolaan sampah lainnya. Tapi kalau di sisi kemasyarakatan, artinya kenyataannya beres dulu, tidak bocor ke lingkungan dulu, tidak dibuang sembarangan, tidak ke sungai, tidak ke laut, tidak ke halaman tetangga dulu, itu paling utama. Nah, ini mungkin awal diskusi yang eh, kayaknya banyak yang belum sepakat sih Mas Doan ya. Atau merasa bahwa ya enggak harus milah dulu gitu. Iya, betul, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi kalau di bisnis yang kalau tidak berhasil ya tidak bisa menggunakan cara yang sama diulang-ulang, pasti hasilnya juga nggak akan berhasil. Nah, ini yang mungkin kesadaran terhadap kenyataan yang seperti ini yang akan jadi eh, apa ya, pintu masuk pertama ya kalau kita mau menyepakati cara, Pak Bang Doan ya. Mungkin Bang Doan seringlah di grup ya, masih ada jargon sampah itu berkah, sampah itu apa, cuan ya. Ya kalau kita perspektifnya disamakan dengan sebuah kewajiban masyarakat seperti bencana atau kematian atau apa ya, ya nggak bisa kita bilang bencana itu berkah ya, walaupun betul ada potensi hikmah dan sebagainya ya, tapi tidak akan bisa kita bilang eh, itu sebagai berkah gitu. Meskipun kalau untuk orang yang menerima kenyataan dan sebagainya pasti belajar banyak. Sama dengan sampah gitu. Meskipun orang yang akan memilah, yang bisa memaksimalkan potensinya iya, tapi tidak secara umum dia serta-merta dari awal adalah sebuah berkah gitu. Ini sebetulnya piramida tata kelola seperti ini sederhana, tapi ya tadi memaksa cara pandang kita kalau jangan langsung melompat ke pencegahan apa pemilahan dari sumber gitu. Kalau kita belum punya ujung akhir dari cerita sampah itu di mana. Mungkin itu Mas Doan untuk piramida tata kelola. Hal yang penting sebetulnya untuk disadari atau ya diajak diskusi ya. Karena kita yakin juga di grup itu banyak diskusi soal sampah adalah berkah, sampah adalah cuan tadi Mas Doan. Kayak langsung loncat ke atas gini ya Mas ya. Iya, jadi iya itu minimisasi misalnya reuse, misalnya recycle gitu. Ya itu hal yang sangat berat ya diminta. Bahkan kalau misalnya mau jujur sebetulnya kayak teman-teman di Eropa, bolehlah mereka sudah bilang atau di Jepang gitu, boleh mereka bilang mereka sudah memilah. Toh nyatanya juga masih ekspor gitu kan. Itu kan juga sesuatu hal sampah yang nggak bisa mereka olah gitu. Jadi masalahnya memang bukan hanya di pemilahan gitu, bukan hanya di pemilahan, tapi itu yang perlu sering kita diskusikan ya untuk ya supaya sadar lah bahwa eh, memang betul ada yang mengambil keuntungan atau memperoleh keuntungan dari misalnya recovery material ya atau barang rosok lah. Tapi biasanya kita selalu bilang kalau mau main rosok gitu ya, boleh sambil selanjutnya Mas. Kalau mau main barang pilahan gitu, itu nggak perlu ngurusi sampah sebetulnya. Itu mirip kayak trading komoditas sebagaimana umumnya kayak beras atau jagung atau ikan gitu. Tinggal beli barang terus dijual barang gitu, atau mungkin ada yang diolah, difleks, dibijikan dan sebagainya. Tapi kalau secara natur industrinya itu bukan waste management gitu, tapi memang bisnis komoditas yang kebetulan bahannya berasal dari sortiran sampah. Nah ini yang mungkin perlu disadari bahwa kalau ngurus sampah ya dalam perspektif ngurus sampah hasil pilahan memang bukan perspektif pendapatan gitu. Dan kami pun kalau di daurulang.id kami punya layanan ngangkut sampah, misalnya ngambil sampah ke rumah-rumah,
ya ada barang yang bisa dijual atau tidak dijual ya tidak akan relevan gitu. Nggak perlu, ya nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Dan kita nggak akan pernah menanyakan kok nggak pernah buang kardus atau botol ke kita, ya memang bukan itu tugas kita gitu. Kita tugasnya yang ambil seperti kontrak, dibayar seperti kontrak, mungkin dengan volume atau dengan waktu. Terus apakah ada barang yang bisa kita jual apa tidak ya kita nggak mungkin menanyakan dan nggak akan kita sampaikan juga ternyata oh ini barangnya bisa dijual ya bukan karena kontraknya itu kita ngangkut sampah ya ya itu saja gitu. Nah ini yang kadang-kadang masih tercampur ya antara teman-teman TPS 3R mungkin. Tapi kalau bank sampah kan perspektifnya juga juga harusnya di saya nggak tahu ya kalau kayak katanya sih sekarang juga bank sampah harus edukasi harus seluruhnya ya. Tapi kalau perspektifnya itu adalah material recovery sebetulnya kurang sesuai ya dengan piramida tadi karena eh, utamanya itu ya beresinya. Nah, beresinya apa pilihan teknologinya tentu banyak. Tapi yang jelas dari mana uangnya, nah ini yang kadang-kadang harus disadari dan tidak adil juga ya kalau yang beres itu malah ngongkosi itu. Ya mungkin pernah di grup juga gitu kalau kalau kita jaga toilet gitu, kalau kita berbisnis jasa kebersihan toilet gitu misalnya kan nggak ditanya juga hasil toiletnya kemana gitu kan juga atau nggak mau bayar karena kita merasa hasilnya bisa dimanfaatkan. Itu Mas mengawali diskusi di hal ini karena memang ini sangat penting ya. Kalau kami memang basisnya di Klaten, tapi layanan kami sebagian besar bukan 100% malah Jogja. Karena yang bagi yang belum tahu, Jogja itu satu-satunya kota besar sekarang yang tanpa TPA ya, tanpa landfill resmi pemerintah. Dan itu tantangan besar. Pemerintah juga belum punya kecukupan infrastruktur sebetulnya. Dan kita beruntung bisa ikut lah berkontribusi menyediakan infrastruktur penyelesaian sampah dan diuji juga konsep-konsep ini baik dari prinsip maupun dari kesesuaian bisnisnya karena kalau nggak ada yang bayar ya nggak akan bisa berlanjut layanan kebersihan ngolah apa menyelesaikan sampahnya itu Iya. gitu jadi Tapi secara sorry Mas. Yang secara filosofi artinya dalam proses yang sedang berjalan itu tetap perlu ini ya Mas ya, polluters pay principle. Jadi ya sampah adalah tanggung jawab begitu ya Mas ya. betul, betul, betul. Ya kita yang menghasilkan sampah yang harus membayar gitu. Prinsipnya seperti itu. Kalau yang menghasilkan sampah merasa sampahnya berharga ya selesaikan sendiri kan gitu. Jangan merasa berharga tapi minta orang lain yang beresi kan yo enggak. Ya berarti nggak berharga dong. Kalau memang berharga ya selesaikan sendiri gitu. Kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri ya bisa didelegasikan. Nah, karena seperti halnya tadi peristiwa bencana atau kematian gitu kan, yang kalau misalnya harus diurus lah ya, misalnya kayak jenazah harus diurus gitu. Ya kalau merasa itu suatu kewajiban kan sebetulnya memang bukan nggak nyari duit, tapi kan juga nggak adil juga kalau yang suruh bantu malah suruh membiayai kan gitu. Misalnya ada keluarga berduka di masyarakat, apa malah masyarakatnya yang membereskan atau orang lain membereskan gitu, tapi sedangkan pihak yang memiliki hajat atau memiliki peristiwa tadi malah tidak peduli itu kan sama seperti sampah sebetulnya kalau kalau dia membuang sampah tapi merasa pihak lain meskipun pihak lain ini pemerintah ya itu Ya. menurut kami juga tidak benar ya karena di Jogja itu karena infrastrukturnya terbatas, akhirnya kan mahal ya, supply and demand-nya jadi tidak berimbang, akhirnya harga pengelolaan sampah jadi mahal. Mungkin akan bikin kaget banyak warga kota lain ya, tapi kenyataannya memang seperti itu, Mas. Dan itu apa ya, terkonfirmasi di Jogja bahwa elastisitas ekonominya, bahwa harga pengelolaan sampah itu sudah mungkin dianggap di kota lain tidak masuk akal sih. Kalau dibandingkan mungkin dari Singapura atau biaya di Jepang atau biaya di Eropa ya belum apa-apanya ya. Tapi kalau kalau dibandingkan dengan kota lain mungkin sudah akan sangat mahal. Tapi itu menunjukkan bahwa bisa kok
Kalau semuanya menyepakati bahwa itu biayanya X, ya nggak akan ada yang kaget karena memang susah ternyata ngurusi sendiri. Itu Mas. Iya, Mas. Itu berarti tantangan besar ya. Ini banyak. Artinya kita juga sering diskusi ya, Mas Yoris. Ada potensi kekeliruan narasi gitu ya, Mas, yang beredar di masyarakat, terutama tentang pembiayaan dan siapa sih sebenarnya yang harus bayar. Dan ente tadi sudah disampaikan Mas Yoris kalau ya udah sih yang membuat sampah yang harus mengurus sampahnya. Ya ada yang bayar atau kalau dia merasa berharga bahkan itu juga diselesaikan sendiri ya, Mas ya. Iya, betul, betul, betul. Ya, sebetulnya kalau ya ini perspektifku mungkin karena dari bisnis ya, Mas ya. Kalau buat kami sih pemerintah jalan apa tidak jalan ya itu bukan sesuatu yang kita kita bisa lakukan ya. Mungkin mirip juga kayak Gojek, Mas. Gojek itu kan suatu atau Grab itu kan suatu apa ya, suatu bisnis yang lahir karena kekacauan sistem transportasi kan. Kalau sistem transportnya baik, ngapain ada kayak gitu gitu. Tapi ya buat kita di bisnis bahwa itu ada peluang justru. Dengan apa tanpa pemerintah, contoh nyatanya mereka eksis ya. Mereka nyari duit gitu. Bahkan kalau misalnya dicocokkan dengan undang-undang lalu lintas kan melanggar undang-undang kan. Kendaraan roda dua kan tidak boleh jadi kendaraan umum gitu. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu gitu. Ya aturan pasti kalah dengan best practice lah. Saya pikir di sampah juga akan menghadapi kenyataan yang seperti itu sih, bahwa aturan pasti akan kalah dengan best practice. Masalahnya best practice-nya ada apa tidak. Nah, ini yang jadi challenge Hmm. untuk kita ya atau yang punya semangat entrepreneurship ya. Bisa solve the problem enggak? Kalau bisa solve the problem ya pastilah. Itu akan proven dengan sendirinya. Tidak perlu memaksakan ini ya, tidak perlu memaksakan eh, apa kebijakan ya. Tapi kalau sesuatu sesudah best practice ya dia akan jadi kebijakan itu sendiri. Nah, ini yang keadaan-keadaan di ranah publik yang seringkali kalau hanya berharap dari pemerintah, yakinlah pasti frustasi. Udah nggak usah dianukan pasti frustasi gitu. Tapi kalau kita perspektifnya adalah antisipasi itu dan riding the wave itu malah menarik gitu Mas. Seperti kita kalau misalnya kayak gini ya di gambar itu kan sampahnya tercampur ya. Ya kita nggak akan maksa orang untuk buang sampah kita hanya yang tercampur. Kita lah yang harus mikir gimana caranya mekanisasinya supaya terpisah, gimana caranya supaya dihomogenisasi supaya bisa lanjut ke industri dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu challenge teknikal yang ya kalau kasarnya kalau sebagai wirausaha itu nggak boleh cengeng lah ya. Misalnya sampahnya harus dipisah dong biar kita bisa olah ya enggak lah. Kita kan dibayar buat beresin, mau dipisah mau tidak ya tetap kita beresin gitu. Dan kita yang harus punya apa ya kreativitas teknikal ya supaya datangnya sampah apapun ya kita bisa beresin. Itu sih cara berpikirnya Mas. Mungkin cara berpikir yang seperti itu yang mungkin agak kurang lazim ya kalau di teman-teman penggiat lingkungan. Ya kalau di kita di industri ya nggak ada nggak ada barang manis gitu. Adanya itu ya kita yang mikir gimana caranya supaya terpilah gitu. Nggak bisa berharap terpilah dari depan, orang kita udah dibayar kok gitu. Kasarnya seperti itulah Mas. Nah ini segregasi mekanikal. Kalau ini cara kerjanya seperti perontok padi sebetulnya, yang ringan terbang, yang berat jatuh. Dan ini bukan hal yang baru di 2006 ya, 2006, 2005 itu ada Pujubai, terus Pak Ahmad Hussein, Bupati Banyumas juga jualan banyak gibriknya itu di banyak kota juga, Bandung, Badung, Denpasar, banyak lah, termasuk beberapa kota Jakarta juga kayaknya ada beberapa, dan ada banyak produsen mesin segregasi mekanikal lainnya lah, seperti ini. Ya problemsnya paling ya mana yang proven, mana yang maintenance-nya gini, mana yang kapasitasnya stabil, mana yang BC, termasuk mana yang ujung akhirnya bisa dimanfaatkan jadi apa. Nah, itu hal yang sangat sangat wajar dan ya tadi respon terhadap keadaan gitu. Kalau kalau kita di daur ulang itu kita yang merespon keadaan lah, kita nggak pernah meminta pemerintah suruh A, suruh B gitu. Kalau kita bertransaksi dengan klien atau konsumen kita ya yang penting sepakat dengan harga
layanan itu ya sudah sangat cukup lah. Itu Mas. Iya. Jadi seperti ini nih adalah respon terhadap, bukan kita juga nggak nyuruh orang milah ya. Ya itu kan kita orang dagang ya, sudah given gitu. Adanya ikan segede itu ya kita terima segede itu. Adanya ikan sekecil itu ya kita terima sekecil itu. Kita mau bikin apa tadi? Olahannya ya kita respon terhadap ikannya. Kita nggak bisa minta jangan ikan yang inilah kita minta, ya nggak bisa. Kalau kita berwirausaha ya kita adanya sampah begini, kita dibayarnya segini, ya kita harus melakukan yang setara dengan itu untuk mengoptimalkan hasil. Mungkin itu Memang Mas. intinya problem solving gitu ya Mas ya, menyelesaikan masalah ya, fokusnya di situ ya. Betul, betul, betul. Ya seperti kalau Gojek kan juga, yo ngapain? Ya bisa aja kita berharap semua kota ada busway, semua orang kota ada KRL gitu. Tapi kan tidak apa ya, tidak masuk akal ya kalau misalnya sambil menunggu itu kita diam gitu kan. Nah sama kalau dari perspektif kami di entrepreneurship ya nggak bisa lah kita, ya kasarnya tadi kita nggak cengeng-cengeng banget minta. Justru kalau semakin semakin rumit itu solusinya akan semakin terasa. Seharusnya begitu. Ya kan kalau Hmm. Gojek kan semakin susahnya turun terus nyari ojek pangkalan, harganya nggak paham, jaraknya nggak tahu gitu, bisa ditipu, bisa disasarkan gitu. Tapi dengan aplikasi menerangi eh, ya tadi menerangi sisi-sisi gelapnya gitu. Kalau di sampah juga sama sih sebetulnya. Kalau kita terima semua yang termasuk Denpasar kan 1 Oktober ini harusnya sudah terpilah, kalau nggak terpilah nggak Ini, diangkut gitu. Itu itu ya. itu juga kejadian-kejadian di yang mungkin akan jadi tren di beberapa kota yang ini. Bandung katanya baru baru dimunculkan lagi Sari Mukti 6 bulan akan tutup, tapi juga bukan hal yang kita tunggu sih maksudnya, tapi itu suatu hal yang sudah rutin lah, pasti akan kaget terus kemudian mencapai keseimbangan baru terus kemudian kaget lagi, ya pasti seperti itu. Tapi kalau cara kita menghadapinya sama sih pasti akan ketemu hal yang sama sih. Itu Mas. Iya. Nah, ini tertarik yang bagian ini Mas. Ini barangkali ada juga yang baru melihat ya. Ini ada istilah nih, low value plastic. Kalau di Indonesia kan itu kan plastik yang kurang berharga. Nah, sementara kita di publik itu sering beredar kayak plastik itu adalah emas, kayak gimana gitu ya. Itu ternyata yang sering dirongsok itu ya itu ada harganya, tapi bagaimana dengan yang tidak ada harganya? Berarti dalam apa yang dilakukan oleh Mas Yuris di sini di daur ulang ID, ini sampah campur masuk, yang keluar ini yang kresek-kresek aja gitu ya, Mas ya? Ya, ya, ya sebagian kalau ke atas itu low value plastik sebetulnya pecahannya Pampers termasuk ya kan. Pampers termasuk sama campur, Oh. Mas. Masuk campur, masuk apa pembalut itu kan sama campur juga, multi layer, terus styrofoam semua. Styrofoam kadang dengan isi makanannya ya masuknya di sini ya. Jadi nggak cuma styrofoamnya doang kan, styrofoam dengan isi makanannya gitu kan. Terus kresek dengan isi baksonya gitu gitulah. Ya Pampers dengan isinya semua masuk ke sini gitu kan. Nah, yang jatuh ke bawah itu yang sampah organiknya. Karena ini ada pipanya ya, ini ada airnya nih, ada tambahan Iya. airnya gitu. Jadi apa di mesin biru ini ada air dan blade gitu. Jadi yang berat jatuh, yang ringan jatuh itu ke bawah gitu ke arah sampah organik. Ya isinya ya tadi mungkin isinya kotak makan, kertas, kertas kan kalau basah berat itu tisu. Kalau nah ini mungkin juga mungkin kalau ada yang tahu bisa diperbaiki ya informasinya. Tapi setahu kita itu di KLHK itu kertas dan tisu itu masuknya anorganik. Kalau di kita kan nggak bisa, karena yang disebut low value plastik itu kan material termoplastik ya, misalnya mulai multi layer, pecahannya Pampers, kresek tadi, mungkin plastik kotor, ya apalah yang bisa dia punya sifat termoplastis. Termoplastis itu kalau dikenai panas dalam suhu tertentu dia bisa kembali lagi dingin dan bisa kembali lagi dipanaskan gitu. Dia punya apa istilahnya elastisitas tadi. Nah itu yang plastik lah istilahnya plastik. Nah kalau yang organik itu yang di luar itu gitu. Kalau buat kami ya, karena kami perspektifnya kebutuhan kita aja, jadi ya tisu kertas itu buat kita itu ya organik.
Ya. Seperti itu Mas Sendawan ceritanya. Jadi nanti Oh. di bawah ada penjelasan rinci sih low value itu isinya apa aja. Iya, dan sama satu lagi nih Mas yang tadi karena mengingat yang sebelumnya itu terkait biaya. Di sini jelas Mas ya, biaya angkut dan operasional itu dari pembuang sampah dan Ya, biaya termasuk. pengolahan dan pemisahan dari pembuang, bukan dari hasil-hasil ini Mas ya. Bukan. Ya ini yang dibayar kita dibayar untuk beresin sampah itu yang ngangkut ke tempat ini sama giling, istilahnya giling ya, giling sampah campur jadi terpisah seperti ini. Ya ini ada biayanya dan itu kita tagihkan ke yang buang sampah gitu. Nah kalau yang Servis buang gitu ya sampah Mas ya. sudah milah kan beres. Gimana Mas? Kayak artinya yang dibayar tuh servisnya dari daur ulang ID begitu ya, layanannya begitu ya Mas ya. Ya. Nah, sebetulnya kalau layanan kan mereka taunya nggak di depan mata doang ya, mau dibakar, mau dibuang ke laut, mau diapain, mereka kadang-kadang nggak peduli. Ya, sebagian besarnya nggak peduli. Memang ada yang peduli. Nah, tapi itu bagian dari best practice kita lah. Kalau kalau pilihannya kenapa diolah, itu kan pilihannya adalah best practice kita. Kalau servis ini kan yang penting nggak numpuk di depan rumah atau toko atau restorannya gitu. Kalau servisnya kan itu kan yang terasa manfaat dari pembayar uang kebersihannya kan itu. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya itu adalah cara kita untuk bertanggung jawab aja sih. Soalnya kalau ditumpuk ya sampai kapan gitu. Kalau dibuang ya pasti akan ada pertanggungjawaban di suatu titik nanti gitulah. Jadi itu sih Mas. Kalau kita di bisnis sih kita nggak boleh minta orang kasihan ya. Ya kita udah dibayar kok. Ya sudah kita beresi dengan cara terbaik. Nah ini Ya. kalau ini memang angkutan. Ya jadi biasanya kalau kota yang masih ada TPA-nya itu biaya kebersihan lah ya. Biaya urusan sampah itu biasanya hanya tentang angkutan. Nah, ini yang salah satu miskonsepsinya karena kalau TPA-nya yang masih cukup luas gitu ya kayak Bantar Gebang ya nggak luas-luas banget tapi intinya masih bisa nampung gitu. Mereka pasti berpikirnya biayanya ya biaya ngangkut doang gitu. Tapi biaya ngolah belum banyak terpikirkan. Biasanya seperti itu. Ya. Dan masyarakat biasanya dia mikirnya itu yaudah biaya sampah yaudah biaya apapun itu gitu ya, nggak dia Ya, mikirin olah gitu ya, yaudah yang penting sampah saya udah hilang depan rumah saya, sementara itu ya, masih ada proses-proses di belakang. Sebenarnya dia pada umumnya ya Mas kayaknya belum ingin peduli belum. gitu ya. Ya, nah kadang orang pengen dapat instannya itu kayak Singapura, kayak Swedia, tapi nggak mau bayar gitu. Tapi ya itulah kenyataannya dan kita yang harus ngasih tahu gitu. Ya artinya ngasih tahunya juga dengan membuat tarif yang nggak hanya cuma ngangkut gitu, tapi tarifnya ngangkut dan ngolah. Secara umum itu ngangkut ya kalau dihitungan kami ya paling 30-an%. Kalau ngolah itu 70% sih. Sebetulnya ya kalau di pricing kita lah setidaknya sekarang itu pricing kita itu ngangkut itu sekitar 30%. Anggaplah kalau misalnya 100.000 ya 30.000-nya ngangkut, 70.000-nya ngolah gitu lah. Intinya beresin sampahnya itu struktur biayanya yang kita sampaikan sekarang itu seperti itu. Tapi orang kan nggak peduli lah, yang penting per bulan bayar berapa atau per sampah bayar berapa. Itu Mas. Ya rata-rata belum peduli sampai sana ya Mas ya, itu faktanya kan ya. Ya, ya. Ya betul ya. Tapi ya tadi kalau kita di bisnis ya harus punya apa ya, punya kedewasaan tadi, nggak boleh cengeng ya. Aku maunya cuma bayar 50.000 per bulan per rumah ya sudah, asal itu cukup ya works. Kalau nggak ya berarti kita nggak bukalah layanan. Gitu Mas. Ya Nah yang berarti berikutnya ini ini ya Bang. istilah kita ya kurang ke bawah kali ya atau gimana? Oh, Iya. udah tampil ini yang Udah ini tampil kan tapi tadi kurang. ada ceritanya sampah campur, ini kan sampah campur terus ada low value plastik ya Mas ya. Ini yang Ah, detail-detail yang tadi disampaikan ya. betul, 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 betul. Ya, jadi Ya, kalau di kami ini istilah yang kita sampaikan ke pelanggan ya, sampah campur itu ya semua masih lengkap gitu, masih termasuk sampah yang laku dijual gitu. Tapi kalau sampah residu itu sampah campur minus yang sudah laku, minus barang-barang yang sudah diambil, entah pemulung, entah diambil pemilik sendiri karena dijual ke bank sampah atau seterusnya gitu. Itu buat kami masih sampah residu itu ada organik dan ada low value gitu. Nah, terus kemudian low value plastik sendiri itu
ada kelompoknya, karena kadang-kadang sampah yang tidak laku dijual kan tidak hanya plastik, Mas, masih ada kain, Ya. karet, kulit gitu kan, juga juga kayu itu juga kadang-kadang juga dianggap tidak bisa laku dijual kan. Nah, jadi Ya. memang spesifiknya itu secara industri ini namanya kegiatan homogenisasi, Mas. Jadi homogenisasi itu kalau sampah itu barang yang heterogen. Jadi kalau mau diolah itu harus homogen. Nah, homogen itu banyak faktor lah. Bisa dari sizing, bisa dari kadar air, bisa dari jenis, bisa dari macam-macam lah. Dan tidak harus spesifik gitu kan, tapi yang namanya homogenisasinya adalah kata low value plastik. Jadi dia itu plastik, ada termoplastiknya, sebagian atau seluruhnya, terus kemudian tidak laku dijual. Nah, ini juga menjadi pembeda, karena kalau PET atau PP biasanya kan laku, biasanya nggak masuk ke golongan ini. Nah, seperti itu, Ya. Mas. Mudah-mudahan bisa ya, tapi ini istilah di di industri kita ya, di daurulang.id ya, mungkin nggak sama dengan istilah di KLHK atau teman-teman bank sampah yang punya istilah terpisah gitu. Ya, buat lebih untuk mempermudah proses kerja gitu barangkali ya, Mas ya. Betul, Oh, betul, 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 betul. ya. Ya, Ini yang karena perspektif kita kan ya perspektif ya ini ya recovery ya, recovery. Nah, kalau di material recovery malah di daurulang.id jarang sekali mentradingkan atau mencari atau membeli hal-hal yang seperti ini, itu jarang sekali ya. Maksudnya memang kita nggak spesifik di sana, dan yang selalu kita sarankan kalau yang nanya gitu, kalau mau berbisnis ini atau terlibat di material recovery itu nggak perlu ngurusi sampahnya, tinggal beli aja, beli minyak jelantah, jual minyak jelantah gitu, beli plastik gitu, jual plastik gitu. Itulah artinya plastik yang laku ya, kayak PET atau plastik sortiran atau plastik kering yang sudah terpilah itu ya tidak perlu ngurus sampahnya sih. Kadang-kadang ya. malah kacau ya kalau ngurus sampah tapi mau nyari rongsok atau material recovery, jarang yang berhasil. Kalau yang berhasil itu rata-rata yang sukses, yang fokus di rongsoknya aja. Itu malah lebih simpel dan lebih jelas permainannya. Nah, di bagian ini kayaknya ya, ini kayak mungkin menjadi pemikiran beberapa orang ya, Mas ya. Kayak termasuk saya, ini kayaknya publik itu merasa kalau kita ngomongin sampah itu sebenarnya ini, mereka ngeliat tuh rongsok gitu loh. Kayak orang berjuang dan memperdagangkan rongsok ini, padahal ini sebenarnya cuma sedikit ya Mas, itu kayak cuma ini Dikit. saja yang kayak popok itu nggak masuk yang di rongsok, padahal itu secara jumlah itu sangat banyak sekali yang nggak bisa dirongsok gitu ya Mas ya. Betul, kalau secara statistik material recovery itu yang kita temui rata-ratanya hanya 9%, Mas. 9% dari total sampah itu. Ya pernah sih terbaik 9%. kita melihat 15%, tapi rata-ratanya 9% dari total. Misalnya kita ngurusi sampah 1 ton 1 hari, ya paling hanya 90 kilo yang bisa dirongsok. Rata-ratanya ya, tentu pasti ada deviasi. Tapi rata-ratanya itu hanya 9% dari total sampah yang datang itu yang bisa dijual rata-rata 9%. Nah, itu artinya yang tanda kutip yang sering dilabeli sebagai berkas, sebagai emas, bahkan itu katakanlah maksimal tuh 15% ya maksimal ya Ya, Mas Yoris. maksimal 15%. Kita pernah lihat Oh, maksimalnya ada yang 15%. Untuk udah paling ini ya, keren. untuk skala TPST ya. Kalau untuk skala bank sampah pasti beda karena datangnya kan sudah terpilah. Tapi kalau untuk skala TPST itu kita lihat di data di teman-teman, Samtaku Lamongan, Samtaku Jimbaran, Kertalangu, yang gede-gede itu rata-rata 15% itu terbaiknya. Tapi Itu level ya kecamatan kan ya Mas tapi ya, rata-ratanya TPST ya. 9%. Ya, 9% Itu itu antar rata-rata. kelurahan gitu ya Mas ya, kayak level kecamatan gitu, beberapa Ya, kelurahan yang gitu level ya. tertentu. Betul, Betul. betul. Dan itu pun bahkan yang udah selevel itu paling 15% gitu ya. Terbaiknya 15%. Iya, dan sering masih orang kayak menyampaikan narasi di publik itu kayak si 15% ini mewakili 100% sampah, 85% Ya. ini diabaikan gitu ya Mas ya. Nggak Ya, karena dipikirin gitu. memang ya tadi karena kita kan juga di dalamnya ada banyak
entrepreneur yang bergerak di wilayah material recovery ya, pemulung modern lah kasarnya. Banyak teman-teman startup yang secara wajah memang jualan ini, tapi secara narasi bawanya sampah gitu loh. Ada banyak lah teman-teman kita yang misalnya, oh ya bawa terpilah, ya termasuk teman-teman bank sampah sebetulnya. Ya itu sebetulnya bukan bukan ya nggak tahu ya disengaja apa tidak disengaja ya. Tapi ketidakhati-hatian dalam membuat narasi ini membuat 85%-nya susah diatasi. Ya, ketidakhati-hatian ya Kak, sekali lagi. Ya kita lihat sendiri lah, mungkin kalau yang teman-teman yang cukup besar ya kayak Waste for Change, Ecosystem, itu pun masih ya kalau di Bali mungkin kayak Eco Bali, Bali Waste Cycle dan sebagainya itu banyak yang masih ditenagai dari ini Mas. Masalahnya itu bukan ditenagai dari iuran yang buang sampah, tapi mereka ditenagai dari trading material recovery. Itu yang membuat mereka juga harus bernarasi kan, supaya mereka mendapat pasokan yang cukup. Karena persaingan rebutan rongsok itu juga cukup ketat gitu. Apalagi PET ya, itu udah cukup tajam itu persaingannya gitu. Dan pasti akan membuat narasi supaya orang membuang sampah ke mereka dengan harapan yang dibuang itu banyak material recovery-nya itu. Ya, kadang-kadang kalau buat kami memandangnya adalah ketidakhati-hatian, ketidakhati-hatian teman-teman yang berfokus di makanya kita selalu menyampaikan sebaiknya kalau berbisnis material recovery jangan bilang berbisnis urusan kebersihan dan sampah. Fokus aja di komoditasnya, itu pasti works. Ya mungkin kayak Veolia, kayak teman-teman ini malah works gitu karena memang mereka nggak bilang sampah, mereka bilangnya ya PET, mereka bilangnya ya kardus, mereka bilangnya yang laku gitu. Tapi itu ya sekali lagi ke kreativitas yang kurang hati-hati sih. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan sekali lagi nggak boleh cengeng ya, kita yang harus mengantisipasi. Iya, artinya itu kan supaya narasinya itu nggak kecampur-campur ya Mas. Itu mau jual produk atau memang memberikan layanan pengolahan sampah gitu. Itu kan Ya, urusan yang beda. berbeda gitu ya Mas ya. Betul. Ya. Terus kalau food waste gimana Mas ceritanya Mas kalau didaur ulang Kalau ini Mas? food waste di Jogja itu sekitar 58% Mas. Cukup rendah. Kalau di Bali mungkin hampir mendekati nah ini juga ada masalah tersendiri di food waste. Kalau misalnya food waste canang ya di Bali itu kan bukan food waste ya Mas ya, meskipun dia organik ya. Kalau food waste itu sekitar 22% lah rata-ratanya Mas. Rata-ratanya 22% kalau yang skalanya besar. Tapi food waste itu tidak semestanya organik, Mas. Kalau di diagram mesin kita, sampah organik itu malah sudah tidak food waste lagi, Mas. Bukan food waste lagi. Itu sampah organik, tapi bukan food waste. Kalau food waste itu nanti kita kolek sebelum masuk ke mesin sana, kalau ada food waste-nya. Tapi kalau kita juga nggak peduli, karena memang kita nggak ngurusin food waste ya. Jadi khusus food waste, jadi semua kita food waste juga kita anggap organik. Cuman food waste ini yang bisa buat pakan ternak atau buat pakan maggot gitu. Nah, maggot sendiri sebetulnya suatu jebakan Batman ya. Maksudnya secara bisnis kalau kita misalnya lulus sekolah gitu terus mau berbisnis, terus ditawarinya bisnis maggot, kalau punya mentor yang bagus, mentor bisnis yang bagus, pasti akan ada checklist ke kematuran industri gitu. Pasti kalau aku jadi mentor bisnis, ada anak lulus sekolah terus datang ke aku terus bilang, aku mau bisnis maggot Pak. Tunggu, apakah maggot itu bisnisnya sudah dewasa? Dewasa itu artinya sudah ada lebih dari 50 tahun yang berbisnis itu, kemudian pasarnya seperti apa, supply chain pasokannya, dan ternyata ketika kita pelajari itu sangat lemah. Belum ada berbisnis maggot 50 tahun yang lalu. Belum ada itu bukan sesuatu yang buruk, tapi akan jadi buruk kalau dia tidak punya supply chain yang kuat. Oke lah 50 tahun lalu belum ada bisnis foto digital gitu, tapi kan kebutuhan foto sudah ada gitu. Nah, kalau dikomparasikan kita melakukan sedikit riset di pakan gitu, sebetulnya vermicompost jauh lebih mature secara industri. Dia 50 tahun lalu sudah ada orang berbisnis cacing tanah gitu. Sudah ada user industri cacing tanah gitu. Nah, tapi memang ya tadi sekali kadang-kadang pemerintah itu juga juga salah ya memberi narasi atau tidak hati-hati lah memberi narasi. Jadi kalau narasi
Halo, iya tadi kayaknya Oh, ada kendala. Oke, lanjut Mas. iya. Oke. Ya, jadi kalau kita di Magot ini kita tidak hati-hati dalam memberi narasi juga berbahaya ya. Ini secara bisnis ya. Sekali lagi perspektifnya adalah proses murni bisnis. Yang mungkin perlu teman-teman pahami, kami itu datang ke ngurus sampah itu bukan awalnya, ayo mungkin sampai sekarang bahkan tidak untuk mengatasi sampah itu. Kami industrinya adalah bahan bangunan, jadi kita datang ke sampah itu mau nyari bahan baku, sesimpel itu gitu. Jadi cara Ya. pandang kita adalah cara pandang bisnisnya. Kalau nggak works ya nggak akan kita akan jalankan. Kasarnya seperti itu. Nah, balik lagi ke Magot itu kalau kita dudukan dia sebagai bisnis itu nggak works. Oke. Mungkin akan bilang ini kan untuk lingkungan dan iya betul. Tapi kan kalau kita mau sustain ya harus ada komparasinya lah. Nah, komparasinya kita nanti di bawah juga ada cerita soal apa yang kita lakukan untuk biokonversi lah ya, kasarnya seperti itu. Tapi yang jelas tadi food waste itu rata-rata 22%, Mas. Tapi kalau kalau diambil sebelum tercampur dengan yang lain dia sudah bisa dijual langsung kok. Kayak di Bali itu kan buat pakan babi ya. Kalau di Jawa mungkin lele, mungkin ada banyak industri pakan yang bisa melakukan ya, seperti itu. Iya, siap. Nah, Tuh. ini kunci dari pengelolaan sampah kita, Mas. Segregation point namanya. Ya tadi diagramnya di atas itu. Ya itu. Jadi memang kalau yang diambil ya jadi kalau yang laku itu diambil dulu dari depan gitu. Diambil dulu dari depan gitu. Nanti kalau kalau yang lainnya baru mesin masuk mesin seperti ini. Ini sebetulnya presentasinya video, Mas. Teman kita PDF-nya ya. Oke. Jadi nggak bisa. Ini kan PDF kemarin Nah, ini sistemnya seperti ini. Kalau kami memang memilih cacing gitu ya, ya ini pilihan sekali lagi dan pilihan kita didasarkan dari pertimbangan-pertimbangan murni bisnis 100%, apakah itu works apa tidak works aja sih hitungannya. Jadi simpelnya sampah diangkut. Nah, di zona putih inilah user atau klien itu yang peduli, Mas. Selanjutnya mereka nggak peduli. Jadi mereka hanya bertimbang dari seberapa bersih kita bisa sediakan itu. Mereka nggak akan bertanya dan ya tidak peduli juga gitu kan. Kalau kalau Ya. bertanya berarti kan memang peduli ya mau diapain sampahnya gitu. Tapi kalau yang jelas mereka nggak mereka hanya sebagian besarnya hanya berurusan di area putih ini. Ngangkut ya sudah beres gitu. Nah, kemudian Ya. yang sebelah kanan itu adalah proses segregasinya, terus ke atas homogenisasi yang low value, ke bawah yang sampah organik. Nah, kan sampah organik itu kalau di bahasa industri itu juga homogenisasi. Pokoknya semua yang bisa busuk masuk organik. Seperti itu, Mas. Nah, ini diagram utamanya kita sih. Makanya ketika ya mungkin tadi dispute zero waste betul apa tidak, ya kita bisa berdebatlah dengan parameternya apa sih gitu. Ya, kita dari sini. Yang setidaknya yang kita semua angkut, ya kita sudah buktikan yang kita angkut semuanya tidak ada yang ke landfill sih. Ya, setidaknya di kita ya, kan ini kan closed system ya. Sistem tertutup Ya. di area. Seperti itu, Mas. Ini anunya. Siap. Ini yang organiknya lagi nih, Mas. Ya, kalau organik tadi pilihannya ini penjelasan kenapa kita memilih cacing sebetulnya. Ya tadi karena pertimbangan utamanya bisnis kita di industrinya lebih mature, terus kemudian juga apa ya istilahnya supply chain-nya lebih pasti lah, lebih pasti gitu. Ujung akhirnya sebenarnya sama kompos gitu ya, pembusukan gitu. Tapi caranya apa gitu? Bisa dengan maggot, bisa dengan dikomposkan, dengan empat, dengan takakura, dengan ember tumpuk gitu kan. Ya cuma kan kita perspektifnya perspektif industri ya, kita terima sampah juga cukup banyak dan akan selalu banyak. Nah makanya tadi Macam-macam berarti, pilihannya Mas tetap ya. ya pilihannya ya tadi di tengah ini apa A B C D E F G termasuk konversi fisik. Misalnya mau dipirolisis, hidrotermal, karbonisasi, mungkin ada yang pernah dengar Sampangan ID, pernah dengar mungkin Golimba, Golimba, ya itu kan hidrotermal gitu. Ya sama lah ujung terakhirnya ya media tanam, kompos dan pembedah tanah. Mau dapat biochar, mau dapat apapun, caranya saja. Tinggal kita memilih mana yang lebih sustain secara bisnis. Iya. Nah, Terus yang tadi kenapa ada kita vermicompost ya, Mas ya? Betul. Kenapa kita memilih vermicompost ya tadi ya karena ini buat kita tuh biaya ya karena kita kan
sudah dibayar beresi sampah, sampah organik kan kita harus beresi. Beresinya kan keluar biaya ya, biayanya ya cari yang semurah mungkin gitu. Kalau pakai maggot kan dia berubah jadi lalat ya kalau meleng. Misalnya nggak ada yang ngerjain nggak masuk atau ada apa ya nanti jadi lalat semua kan jadi masalah besar buat kita. Kalau cacing ya selamanya akan jadi cacing lah. Dan kita udah coba juga cukup cukup ini ya, cukup cukup murah ya. Pertimbangannya tadi ya bukan untuk hasil ya, tapi cukup murah untuk Iya. mendapatkan ya. Tadi polanya kan sama segregasi poin, tapi ini arah yang bawah ya arah yang organik gitu kan. Memang kita pakai kalau menghemat tempat ya pakai rak-rak begitulah. Tapi ini intensif sekali ya kalau pakai rak gitu. Tapi prinsip dasarnya ada duable-nya bisanya itu tadi, bisa itu. Yang kalau nggak bisa kan masalah karena kita ngolah sampahnya kan minimal 6 sampai 8 ton per hari ya di satu site itu kan cukup menantang. Kalau Dan, nggak ada jalan keluarnya pasti jadi masalah. dan itu Itu sih banyak ya organik ya Mas ya, tiap hari ya. banyak sekali. Secara secara volume kan hampir setengahnya, rata-rata hampir setengahnya yang kita giling ya itu organik semua. Kalau kita nggak punya jalan keluarnya pasti jadi PR. Iya. Ya Di ini sini kalau ya fungsi-fungsinya Mas ya. ya, dan industri vermicompost sudah eksis, Mas. Ya memang bukan di dunia persampahan ya, tapi yang jelas mereka sudah sangat-sangat eksis gitu. Maksudnya permintaannya tinggi, kebutuhannya banyak, keberlanjutannya juga nggak sehari dua hari. Saya kenal beberapa, ya karena nyari cacing, akhirnya kenal beberapa pemain cacing yang main cacing sudah lebih dari 50 tahun juga ada gitu. Artinya Iya. nggak bingung lah. Ya mereka nggak ngurusi sampah sih, tapi mereka ngurusi cacing gitu. Dan itu Iya. suatu bukti kalau karena perspektif kita bisnis, jadi nyari solusinya juga yang harus match dengan bisnis yang existing, Mas. Ya, tapi artinya ini kan seperti yang kita diskusikan tadi, sudah beda urusan gitu ya sebenarnya Mas Ya, ya. beda, beda, Iya. beda, beda, beda. Ini ya lanjutannya seperti lanjutan apa? Lanjutan cerita tadi gitu. Karena memang buat urusan sampah kan biaya, milahnya biaya, naruh-naruh di tempat cacing biaya gitu. Nah, ini low Iya. value plastik seperti yang ada di layar ya. Ya nggak laku lah intinya sederhananya, tapi plastik gitu. Karena ada kadang karet itu ya bukan plastik sih, karet itu beda lah, dia beda. Kulit juga bukan plastik, itu kadang-kadang tercampur itu. Jadi low value plastik fokusnya. Nah ini cara kerjanya nanti plastik yang low value tadi dicacah ya, dicacah kecil, terus dikeringkan. Nah ya tadi kalau ini udah masuk industrinya. Jadi kalau untuk urusan sampah ya berhenti sebelum preparasi. Karena preparasi kan makan biaya ya. Nah ini ditanggung, ini nggak lagi ditanggung sama pembuang sampah nih. Ini udah ditanggung sama industri nih. Ya karena yang mau pakai kan industri ya yang bayar industri. Tapi sebelum preparasi itu yang bayar pembuang sampahnya. Nah ini setelah itu dilelehkan, terus dicetak dan seterusnya ya. Karena sudah cukup lama ya efisiensi dan parameter kerjanya juga sudah cukup jelas gitu. Maksudnya mau melelehkan berapa, butuh berapa itu sudah cukup clear ya. Nah ini Iya. kemudian dibentuk, bisa di press, bisa di extruding, bisa di macam-macam lah. Tapi yang jelas ini udah ke industri dan tadi sudah kalau ibarat di toilet itu sudah di biotanknya lah, bukan di toilet umumnya lagi sudah beda, Supaya nggak sudah keliru juga di pagi ini kan Mas. Ini udah lain hal gitu ya. ya sudah ke industrinya. Bahwa untuk bisa sampai sininya itu loh yang harus dibayari sama pembuang sampah. Ya. Nah, ini kalau fitur produknya sih kebetulan kita juga sudah sangat banyak ya pengujiannya dan ya sebetulnya artinya sebagai tawaran solusi itu sudah final. Artinya final itu kita sudah yakin bahwa ini jadi solusinya, kebutuhannya A, B, C, D, F, parameternya semua juga sudah terukur gitu. Iya. Ya, itu sih. Kayaknya sih memang Oke. itu aja sih ya kalau 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 penggunaan kalau sudah jadi bahan baku itu ndak terlalu pusing lah semua orang bisa melakukan itu. Tapi yang masalah itu kan yang di depan tadi homogenisasinya tadi itu. Siap Mas. Wah ini pembukaan yang artinya pembukaan ya karena apa? Ini pasti kulitnya doang nih yang diceritakan Mas Yuris nih. Pasti banyak tantangannya dan lain-lain ya. Nah itu
tadi terima kasih Mas Yuris paparannya untuk daur ulang ID. Nah, kira-kira Mas mungkin kita sambil juga membridging ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk kedepannya Mas, dari Mas sebagai artinya dunia usaha ya Mas ya, berkembang kecil merintis di Klaten. Kira-kira dari berbagai kendala-kendala tadi, masalah narasi, tantangan orang nggak semua bayar, kedepannya baiknya harapan-harapannya seperti apa ya Mas Yoris? Mungkin dari sudut pandang usaha seperti itu Mas. Iya, sebetulnya ini sudah di arah yang betul ya, Mas ya. Maksudnya arah yang betul memang masih lambat, tapi orang semakin lama semakin sadar bahwa pilihan untuk menyelesaikan sampah ya harus bertanggung jawab gitu. Itu dulu gitu. Kan bertanggung jawabnya apa nanti bisa kita rincikan ya. Tapi kan mungkin mirip sebetulnya kayak journey-nya apa perjalanannya kayak toilet apa MCK itu loh Mas. Kalau dulu zaman-zaman orang masih buang hajat di sungai, di pinggir jalan gitu-gitu kan, lama-lama ada toilet komunal gitu, terus kemudian lama-lama toilet masing-masing rumah harus ada, terus septic tank komunal ada, ya itu arahnya sebetulnya sudah betul gitu. Karena mungkin kalau lihat di dokumenter tahun 70, 80 orang juga masih banyak yang buang hajat sembarangan kan ya. Ya anggaplah sama seperti itu Mas. Jadi kita juga selalu punya optimisme di bisnis ya, maksudnya ya arahnya sudah betul nih. Suatu saat orang pasti mau bayar kalau buang sampah. Sebagaimana sekarang orang mau bayar kalau buang hajat gitu kan. Sebetulnya sama loh Ya. Mas. Kalau kita sudah pernah menghitung gitu ya, misalnya satu rumah, satu keluarga gitu ya, mungkin buang sampahnya seminggu 2 kali gitu, terus dia bawa kresek sampah yang di keranjang sampah rumahnya ke pembuangan, itu kita berhitung pun bayarnya antara 2.000 sampai 5.000 loh sekali buang. Jadi memang sebetulnya nggak mahal-mahal banget kalau mau diperlakukan dengan model bisnis seperti persis seperti toilet itu pun pasti bisa. Nah, sebetulnya kalau ya harapannya apa ya? Ya kalau di entrepreneur kita malah antisipasi ya, Pak. Nggak berharap tapi mengantisipasi. Tapi kalau yang jelas adalah ruang diskusi atau yang ruang ngobrol lah, ngobrol bahwa kita bisa menyampaikan kayaknya narasi yang itu kurang hati-hati deh kalau ngomong sampah itu Ya. berkah gitu. Karena yang dicari itu kan cuma botol sama kardus. Kenapa yang lainnya suruh dibayari sama botol dan kardus ya kasihan botol dan kardusnya jadi berat gitu. Nah, ya seperti itu sih hanya ruang diskusi ya maksudnya bahwa suatu saat kita meyakini kondisinya buang sampah sembarangan yang sekarang banyak orang komplain, oh, orang nggak mau tertib, orang nggak mau ini, ya itu sama kayak kejadian mungkin 30-40 tahun lalu kalau orang buang hajat sembarangan, nggak punya nggak punya kloset, buangnya di sungai gitu kan. Sekarang kan sudah sangat jarang ya. Itu tren yang kita apa ya kita duga akan ke arah yang sama juga dengan sampah itu. Seperti itu, Mas. Iya, Mas Yoris. Jadi mudah-mudahan artinya ini juga menjadi diskusi publik dan bisa diakses siapa saja oleh kapan saja. Dan ini kita juga membuka wadah ya Mas ya untuk berdiskusi seperti ini supaya tadi publik juga bisa dapat akses kalau oke ini adalah tanggung jawab. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Jadi semua kalau memang menghasilkan ya idealnya mau bayar begitu ya. Tentu saja ya tentu membayarnya ke industri gitu kan, terlepas itu bayar ke pemerintah atau swasta, ya tanggung jawabnya gitu diselesaikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Mudah-mudahan juga ini kita ada ruang-ruang terus yang kita buka di Forpasi untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Mas untuk paparannya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini silakan buat sobat Forpasi yang mau chat ataupun raise hand untuk langsung bertanya. Di sini sudah ada yang pertama dari Pak Sabto untuk tunjuk tangan. Silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf nih agak telat nih masuknya. Karena Aman-aman. sampai malam tadi malam ya. Gitu. Jadi gini, ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Tapi karena saya telat tadi ya, ini khusus untuk plastik aja ya, limbah plastik ya, Mas. Ya, terus Kasih Pak, kita bahas soal ya, vermiculture juga. Soalnya kami pakainya kenapa? kita pakai cacing Pak untuk membereskan organiknya.
Oh, begitu. Ya. Nah, kira-kira eh, kalau dilibatkan dari teman-teman pemulung selama ini dilibatkan nggak, Mas? Karena Nah, kita nggak ngambil barangnya pemulung sama sekali loh Pak. Kita nggak ngurusi botol, kita nggak ngurusi kardus gitu. Kita ekspektasinya mereka sudah diambil sebelum masuk kita Pak. Atau dari oh usernya, gitu. atau kalaupun di tempat kita itu nggak masuk stream income perusahaan Pak. Jadi itu diambil sama pekerja sebagai bonus. Itu yang beda. Kami bukan pemulung sama sekali. Kita nggak nyari botol, kita nggak nyari barang yang laku sama sekali. Cara kerja kita Jadi ini seperti itu. eh, murni murni swasta ya ini ya berarti ya profit ya Ya berarti ya. swastanya, ya swastanya iya Pak swasta, tapi yang Hmm, spesifik lagi kita nggak ngambil rongsok sama sekali. iya iya iya. Paham. Terus itu hasil produknya apa ya kira-kira Mas? Hasil produknya kayu, kalau kita di cacing ya pasti cacing ya Pak ya. Kalau di low value plastiknya itu balok-balok, ya bahan bangunan lah ya, balok gitu untuk kusen, untuk rangka atap, untuk fasad, untuk kita ada wall panel untuk dinding juga gitu Pak. Ada Hmm, ya bahan bangunan lah secara umum. gitu ya. Tentunya sudah melalui pengujian ya Mas ya. Maksud saya Ya, kalau sudah melalui pengujian kan cukup bagus. Jadi ketahanan panasnya, ketahanan tekanan, maksud saya begitu loh Mas. karena Itu mungkin jadi yang banyak nggak tahu tadi Pak Sabto, saya arsitek, jadi saya masuk ke plastik itu, masuk ke sampah itu nyari bahan Pak, bukannya mau memberesin sampah. Kadang-kadang orang ya bukan kita sih senang ya dikasih prasangka baik, tapi kami itu adalah industri rumah fabrikasi Pak. Kami industri rumah yang yang siapkan di pabrik, kemudian dipasang di lokasi itu. Nah, salah satu bahannya itu kita pikir bisa kok dari plastik yang nggak laku tadi. Cuma ya tadi dengan melalui proses ABC dan seterusnya tadi lah Pak. ya, nah, ya cukup bagus lah kalau seandainya di setiap wilayah aja, beberapa wilayah ada seperti hal ini kan sudah cukup bagus Mas, gitu loh. Kalau Jadi hambatan terbesarnya ini Pak, tidak semua wilayah mau bayar buang sampahnya. Itu terus terang kita selalu, misalnya kayak ya Lombok itu kita pernah diajak ngobrol Kobon Kongo Pak yang tutup kan. Terus oh ini ada ya pembangunan mau di ditutup PT itu. Lao. Terus Ya prinsip dasarnya kita sampaikan begitu, bahwa kalau mereka nggak mau bayar untuk buang sampahnya, baik langsung yang buang sampah atau diwakili negara, ya kami akan kesulitan gitu. hmm, Kesulitan untuk membantu kan jadi sampah itu kan heterogen ya Pak ya bahasanya ya. Jadi perlu homogenisasi. Nah, homogenisasi untuk bisa masuk industri, untuk bisa diolah, untuk bisa dibereskan itu perlu namanya homogenisasi tadi, diseragamkan. Nah, untuk menyeragamkan tadi butuh biaya. Nah, siapa yang nanggung biayanya ya pasti kami tunjuk yang buang sampah lah Pak. Masa kami gitu kan. Kita kan diundang, hmm, masa datang-datang suruh beresin, bayar lagi. Ya pasti kita bilang ya yang punya sampah lah ya yang harus menghomogenisasinya. Kami punya alatnya, tinggal gimana mereka mau bayar enggak untuk proses homogenisasinya agar sampahnya bisa dibereskan. Kalau di kebun Kongo kemarin oh, isunya di lindi Pak yang sebelum ditutup. Kita juga sudah sampaikan cara homogenisasi lindi supaya tidak mengganggu gitu. Tapi sama hmm, Pak prosesnya kalau pemerintah kan sebagian besar ya Pak ya saya nggak ngomong semuanya. Sebagian besar itu prospektifnya proyek Pak. Maksudnya ya bisa beli enggak gitu. Ya bisa sih tapi kalau khawatirnya setelah dibeli nggak jalan itu nanti yang kasihan kan yang di sekitar situ gitu. Jadi iya, proses homogenisasi kan terus-terusan bahan gitu. Maksudnya nggak bisa hanya beli alat terus kemudian beres itu nggak bisa karena dia akan terus-terus dan biasanya ada perubahan entah dari kadar, entah dari ke kepadatan, dari macam-macamnya lah. Dan itu harus butuh butuh terus menerus. Nah ini yang masalah kita berhadapan dengan teman-teman penyelenggara negara itu PR-nya itu Pak, PR-nya kita kadang-kadang teman-teman ASN itu kurang sabar iya. untuk Izin proses. mungkin ini agak agak panjang ya, mohon maaf Pak Ketua, mohon izin. Mungkin sama saat itu sama UPTD-nya ya Mas ya, Enggak Pak, UPTD-nya ya. kita malah dari kampus Pak. Saya backup kampus, dari kampusnya yang masuk ke sana. Iya, maksudnya di UPTD Kebun Kongoknya ya. Karena begini Mas, sebenarnya hal itu mungkin bisa ditangkap sama di Kota Mataram itu kan
terkait sampah itu sudah diserahkan, sudah ada perwalnya ya, diserahkan pada masing-masing kelurahan gitu loh. Nah, coba kalau seandainya jenengan saat itu di LH Kota Mataram, saya kira juga bisa ditangkap hal itu gitu loh. Dan itu satu peluang bagus gitu. Ya, Jadi saya kira sih begitu ya. Mungkin saat Sebetulnya itu semua mungkin semua tempat juga sama Pak. Tapi biasanya kalau kita ditanya, Mas bisa nggak bantu gitu? Kita ada ya kasarnya lah, Pak. Kasarnya itu minimal iuran Pak. Nah ini yang kadang-kadang bikin bikin nggak mau Pak. Kalau iuran minimal yang kita sarankan itu per rumah per bulan rata-rata ya Pak ya, kalau usaha pasti naik lah. Itu rata-rata 35.000 Pak. Minimal itu Pak. Nah itu kadang-kadang masih banyak yang belum mau Pak. Nah, itu yang misalnya kalau misalnya kita perspektifnya dari perspektif bisnis murni, Pak. Maksudnya saya nggak iya, minta uang rendah, saya langsung mungut iya. ke warga itu biasanya kita permintaannya minimal 35.000 per bulan per rumah, Pak. Itu yang kadang-kadang masih dianggap terlalu mahal. Ya, kita juga nggak maksa, Pak. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa lah gitu. Oh iya sih. Ya, memang standarnya itu 20 Mas. Standarnya memang Nah, 20. tadi di awal kita diskusi sama Bang Doan, standar itu kan menurut siapa gitu. Karena kalau di Nah, Jogja itu rata-rata sudah 80.000 Pak. Tapi ya kita nggak iya, nyalain lah. Kita ada perspektif. Atau iya. misalnya kalau mau pakai hitungan di mana. Bahkan yang di Jakarta pun Pak, kita ada beberapa kali diundang itu. Ya saya nggak tahu mereka mungut dari warganya berapa. Tapi ada beberapa perumahan besar itu yang hanya spare-nya di 25.000 Pak. Ya saya nggak tahu mereka Hmm. mungutnya berapa, tapi mereka ngasih ke kita 25.000 per bulan per rumah juga pasti kita tolak Pak kalau di bawah 35. Jadi ya itu kondisi itu. Jadi kalau ditanya tadi Pak Sabto, kenapa nggak bisa diduplikasi ya? Kalau buat kami simpel sih, karena biayanya nggak cukup ya kecuali ada yang subsidi, kecuali investasinya pemerintah itu kan hal yang lain. Cuma kalau kami swasta murni 100% ya pasti pegangannya itu Pak. Iya, iya. Ya harapannya sih begini, produk-produk itu nanti aja yang terjangkau, Mas. Harganya Ya yang kalau 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 terjangkau. kalau produk itu sudah di ranah yang berbeda sebetulnya. Dan kalau kita ya tadi diskusikan juga jual atau nggak jual produk ya iurannya tetap akan ada baseline-nya lah. Iya. Tapi baseline-nya Ya, itu biasanya bisa naik bisa turun tergantung support Pemda Pak. Kalau ada yang Pemda yang sudah kamu iurannya nggak segitu tapi mesinnya aku yang invest, nah itu mungkin bisa berbeda gitu-gitu Pak. ya. Maksud saya begini loh, Mas. Maksud saya begini. Kita ini kan masyarakat kita ini kan pengen bukti dulu gitu loh, Mas. Oke lah. Saya kira kalau sudah tahu hasilnya, peruntukannya bagaimana, begitu ya. Mereka nggak keberatan saya kira. Mau iuran katakanlah 30 atau 35, tapi berikan bukti dulu gitu loh, Mas. Ya Saya ya kira sepakat. kalau itu Cuma sudah tersampaikan, insya Allah cuma tidak keberatan. Ya, sepakat sih Pak soal itu. Cuma kan kalau di buktinya harus saya di setiap kabupaten juga nanti berat Pak. Tapi kan saya sudah buktikan di Jogja. Ini kami juga lagi setup di Kelungkung sih Pak. Jadi, tapi kalau minta Oh, buktinya di setiap kabupaten mungkin jauh ya Pak, masih belum. Tapi betul sih kalau kita juga kalau misalnya ada kita sadari sih kalau nggak ada yang bisa dilihat orang juga nggak bisa dapat keyakinan. Kami juga paham Pak. Mudah-mudahan di Bali kan nggak terlalu jauh Pak. Kalau ada yang iya, berminat iya. bisa Nggak, maksud saya begini loh, melalui video atau pamflet itu kan bisa mas gitu. Ini loh Pak, kayunya kayak gini jenis-jenisnya. Ini bisa ya, pamannya seperti itu sih. Mungkin sebetulnya sebagai masukan aja sih, begitu siap, mas ya. siap, siap. Oke, Sebetulnya oke, sudah ada terima sih Pak. kasih mas. Tapi Ya, Tapi oh begitu. menutup diskusi Pak. Soalnya kita kan ya tadi pasti permintaannya, Mas di tempat kita banyak sampah ya, di mana-mana banyak sampah Pak. Dan kadang-kadang ya tadi yang yang apa ya mutualnya timbal baliknya sama-sama membutuhkan apa tidak gitu Pak. Ya, itu. Kadang-kadang mungkin Sepakat. walaupun sudah kita kirim video, Pak saya pernah ngirim itu ke semua DLH Pak, surat penawaran ke setiap DLH selama hampir 3 tahun berturut-turut. Itu yang merespon bisa dihitung dengan jari Pak. Tapi ya itulah prosesnya. Tapi yang jelas bahwa tadi keinginan untuk menyelesaikannya harus bersambung lah, nggak cuma dari Betul. kita. Gitu. Sepakat sih. Iya, matur suwun mas. oke. Mudah-mudahan sukses sehat ya. Anunya. Ya, Matur suwun. terima Terima kasih kasih. Pak Ketua. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Sabto. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi ingin juga kalau dari saya itu
berpikir juga tadi ya, Mas Yoris ya. Kalau misalnya bahkan kalau industrinya jalan, artinya industri pengelolaan sampah ya, bukan industri produk, itu bahkan kalau misalnya masyarakat itu ya harusnya dia bisa juga melihat kalau dia melihat dampaknya itu adalah kebersihan lingkungan. Sudah ada solusi di tempatnya ya. Oke, produk memang satu hal ya, karena kita tadi sudah dibahas di awal itu adalah satu industri yang terpisah. Tapi kalau misalnya masyarakat artinya sudah mau bayar dengan sistem yang misalnya nih dari daur ulang ID sudah bisa menyediakan sistem dan layanan, mudah-mudahan juga masyarakat mendapatkan manfaat ya dari situ ya, kesehatan lingkungan gitu ya. Jadi ada solusinya. Oke, baik ini sekarang pertanyaan kedua dari ini Kak Gosta ya, Semarang. Silakan ya. Selamat pagi, Mas Yuris. Saya Pagi, dari Semarang. Nyun sewu, saya ya istilahnya saya juga berada di satu sistem perkenalan dari Widuri Semarang di dekat kota Salatiga. Itu juga bergerak di bidang sampah juga. Bukan agak ya Pak. Saya juga mempunyai beberapa nasib sama. Jadi kalau berurusan dengan ASN, no way lah. Karena saya setuju dengan Mas Yuris, mindsetnya sudah berbeda. Mereka main di zona aman dan nyaman, sedangkan kita memang istilahnya memang berada di zona yang sangat tidak nyaman, karena memang tidak ada cengeng atau apapun. Ya, kita pisahkan lah istilahnya untuk karena saya perusahaan DLH lain-lain juga isinya sakit hati semua gitu. Terus yang kedua ini Pak, Mas, saya Mas atau Pak ya, Mas aja lah. Saya tergelitik dengan pertama, eh, saya ada permasalahan. Jadi yang tadi low plastic value atau plastik-plastik kresek lah, atau yang tidak bernilai tinggi atau bernilai rendah. Saat ini memang kami bakar, Mas. Nah, saya juga tergelitik jenengan membuat untuk bahan bangunan. Nah, eh, istilahnya untuk income dari perusahaan atau income dari untuk panjenengan itu bisa cover enggak dalam artian listrik untuk memanaskan dan lain-lain untuk bahan bahan jadinya. Dan yang kedua, eh, riset yang kemarin itu saya kesulitan untuk memproses dari popok, Mas. Popok kemudian softtek. Karena kalau kami menggunakan sistem insenerator, saat ini kami masih pakai solar juga, itu ketika menemui popok, yang paling susah kami istilahnya buat arang atau kita degradable itu yang bagian gel. Nah, gel itu ketika masuk ke mesinnya panjenengan yang untuk membuat balok dan bahan bangunan lain, itu bisa terurai atau tercampur mix jadi bahan bangunan tidak, Mas? Ngoten. Karena hal yang menarik juga karena kebetulan ke workshopnya kami juga ada CNC lain-lain, jadi bahan yang itu bisa kami buat untuk benda lain gitu istilahnya. Kalau kemarin kami diskusi dengan yang punya mesin dalang di Tangerang, itu juga sama Mas, dia juga membuat delivery produknya itu, salah satunya dibuat untuk stopper roda mobil di parkiran yang kayak kun kecil-kecil itu juga masuk. Cuma istilahnya karena warnanya hitam ya Mas, karena warna hitam. Nah, kalau di panjenengan pripun istilahnya yang tadi pertama, apakah kosnya nyucuk dengan harga jual karena istilahnya apalagi jenengan tadi di awal bilang jenengan dari nyuwun sewu arsitek nggih. Arsitek mencari bahan bangunan, kelihatannya kok sisi menarik juga. Jadi istilahnya dapat bahan gratis tetapi dengan pembuatan yang jenengan danai sendiri, tidak dari pungutan sampah. Karena kan tadi sudah diputuskan, sudah dijelaskan pungutan sampah hanya untuk proses pengangkutan, sedangkan untuk pemrosesan dan lain sudah ranah yang berbeda. Dan jadi yang pertama tadi, pripun Mas untuk kosnya masuk apa tidak? Karena kita mumpung ingat gimana Mbok lupa. Ya. Kalau soal biaya itu selama sudah homogen Pak, itu bisa Pak.
Jadi biaya dari pembuang sampah itu membiayai dua, Pak, pengangkutan dan homogenisasi. Homogenisasinya tadi, kalau pampersnya itu belum homogen, Pak. Jadi pampers harus dimasukkan ke segregation point, baru keluarnya homogen. Nah, biaya di segregasi point itu biayanya pembuang sampah, Pak. Nah, itu clear ya. Hmm. Jadi dari Iya, situ iya. garisnya itu bukan di pengangkutan, tapi di homogenisasinya. Setelah Oke. melewati segregasi point. Kalau setelah melewati segregasi poin, itu pasti bisa diolah dan menguntungkan, Pak, karena sudah netral. Istilah istilah bisnisnya itu raw materialnya sudah netral value, nggak minimal, nggak minus negatif value, nggak. Karena ya netral itu dalam satu jenis material yang homogen. Nah, homogennya apa? Nah, ini yang akan detail, maksudnya penurunannya kayak gitu. Makanya kalau tadi diskusinya misalnya Pampers pripun, kalau Pampers kita pasti dia akan masuk segregasi poin. Kalau yang gel penahan air itu kan gel itu pasti turun ke organik, Pak. Dan dia tidak ada masalah di cacing. Malah bagus karena dia retain kelembabannya tinggi, mampu menahan kelembaban tinggi. Tapi yang terbang ke low value itu bungkus luarnya kan kesobek-sobek, Pak, di segregation point. Nah, itu tadi batasnya di situ. Nah, kalau kita terimanya sudah homogen, low value plastiknya itu dengan kadar kadar air tertentu, dengan kekotoran organik tertentu, itu pasti kita bisa terima, Pak. Itu prinsipnya. Karena kan sebetulnya kita sebelum ngurusi sampah ya pengennya simple sebagai industri langsung dapat ke sampah low value tapi yang sudah homogen. Cuma kan nggak ada, Pak. Akhirnya ya terpaksa kita ngurusi sampai sampah di depan rumah itu. Itu Oke. Pak, mungkin menjawab yang pertama nih. Oh, Soal berarti dalang, itu. gimana Pun? Berarti gelnya itu bisa dimasukkan ke yang organik ya, Pak? Bisa diproses dengan Ya, cacing gitu, dengan gitu. teman-teman organik yang lain gitu. Nggak secara Oh sengaja iya. dimasukkan, tapi kan itu sudah proses mesin lah Pak. Output inputnya ya pasti dia pasti ke organik lah. Jatuhnya Oh itu. gitu. Kalau gel termasuk isi-isinya itu masuknya ke organik itu Pak. Kalau di Benar, sistem kami. benar. Iya, iya. 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 Kalau saya kan lupa Pak pertanyaannya apa Pak. Kalau Oh iya. yang dalang Pak, ya kami kenal. Tapi kalau dalang itu pelelehannya horizontal Pak. Yang Iya. spesial di kita pelelehannya vertikal Pak. Ini memang kebaruannya. Saya sering ditanya, Iya. Mas kok kenapa baru sekarang gitu? Ya karena baru nemu, baru nemu Iya, teknik Pak. pelelehan plastik vertikal itu baru ada. Ya Alhamdulillah kita juga dapat patennya. Jadi ya kenapa sekarang ya karena baru nemu lah gampangnya seperti itu. Iya, Karena memang betul, betul. orang-orang plastik itu nggak ada yang mau mengkotori plastiknya Pak. Misalnya kalau ngerjain HD ya HD aja, PE ya PE aja, ngerjain PS ya PS aja. Paling campuran tuh campuran terkontrol gitu-gitu. Kan nggak ada mesin plastik yang mencampur kayak baja Pak. Baja kan dicampur alloy kayak metal Iya, kuningan iya, apa kan dicampur. Beda banget lah. Nah itu karena kenapa kita baru ketemu ya karena memang ternyata belum ada orang plastik yang garap pencampuran material plastik seperti pencampuran logam, Pak. Jadi, nah yang kita kerjakan ini kan sebetulnya teknik pencampuran logam tapi dilakukan dengan material plastik. Makanya jadi ada iya. kebaruan, Pak. Gitu. Oke, iya. Itu. Ya, Kekotorannya tinggi dan sebagainya. Oke, lah satu juga mungkin kekotorannya tinggi tadi kan kalau yang di mesin pencacah plastik kan setelah dicacah dibersihkan gitu, Pak. Kalau Ya, kami dibersihkan enggak, Pak. nanti kan ada ada debat lagi, wah nanti mikroplastik lain-lain kan juga Kami enggak, Pak. Kami enggak ada pencucian. Langsung, Pak. jadi raw Langsung. gitu setelah Langsung dipisah ya. tadi gitu, Pak. Langsung Ya, masuk setelah ke raw itu langsung di shredder semua, langsung dilelehkan semua, Pak. Jadi di situ ada kawat, ada sendok, kayak itu ya kita oh, sudah ya, 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 ya. semuanya sekaligus ya. Ya Ya, memang itu atau tadi Pak. Ini adalah teknologi itu respon terhadap keadaan Pak. Kita juga nggak ya prinsipnya nggak boleh cengeng lah. Adanya barang itu iya, ya sudah iya, makan itu gitu. iya, Kayak kita kan betul, betul. melelehkan masker Pak. Masker kan ada kawat kan di dalam-dalamnya ya kan. Mungkin Iya, kita betul. ambil satu-satu Pak. Semua langsung kita lelehkan bersama-sama dengan yang Oh, lain. gitu. Ya, Izin Pak, kapan-kapan nanti bisa Monggo, monggo, diskusi monggo. on the spot, Pak. Siap, siap, Karena siap. kan nyuwun sewu saya di bagian yang tekniknya tertarik sekali dengan karena nyuwun sewu baru kali ini saya nemukan apa namanya diskusi yang saya bisa bertanya dan apa namanya mendapatkan yang di bidang teknik. Karena kan Siap, saat siap. ini di Indonesia atau yang lain masih masih di kulitnya, tapi ini kan yang tadi Pak benar-benar di dunia apa namanya
di dunia di tekniknya, bagaimana pengolahannya, hasilnya. Kemudian mungkin baru kali ini saya lihat yang lengkap, Pak, dan istilahnya out of the box. Nah, makanya mungkin kami dari Widuri tertarik sekali, Pak. Siap, Kayak siap. tadi perdebatan cacing dengan Maggot. maggot, eh, saya juga masuk, oh ini karena set efeknya lain-lain jenengan sudah paparkan tadi, masuk, sangat masuk. Kemudian yang lain-lain seperti tadi pelelehan, karena saat ini kami juga mikir, wah ini tetap harus kami lelehkan, kalau sekedar dibakar, kami juga cost untuk burningnya, itu saya belum bisa mengganti daripada bahan bakar solar. Meskipun burning kami pakai burnernya sudah kami efisienkan sampai api sampai putih, panas banget. Tapi kalau ketika itu hasil akhirnya nanti cuma jadi abu sama air, air yang untuk water scrubber lah. Itu kan istilahnya costnya akan turun. Tetapi kalau dengan mesin jenengan yang bisa dilelehkan, berarti saya nyebut Halo, Iya, iya, Pak. kan terputus costnya ya. akan naik, bukan cost ya Pak, istilahnya hasil popok software isian harus water air, ya airnya harus, iya itu Dikurangi dulu. makanya izin nanti kami Monggo, akan Pak, monggo, monggo. singgung, Pak. Nggih, nggih. Siap, siap. Ya, nanti Oke, sambil nutup diskusi pas Pak Iya, Koja, Pak Tuan. Intinya tadi kata kuncinya homogenisasi, Pak. Nah, itu yang iya, mungkin perlu iya, di iya, staging iya, lagi. iya, kami perlu belajar ke sana, Pak. Nggih. Terima Siap. kasih Pak Yuri. Nggih, siap. siap. Terima kasih Pak Gosa ya. Kita juga senang ya kalau misalnya wadah kita menjadi kebermanfaatan ya. Jadi kita bisa berjejaring. Nanti misalnya Pak Gosa bisa ketemu dengan Mas Yuris ya untuk bersilaturahmi Nggih, dan kolaborasi juga. Oke, nggih, baik. nggih. Terima kasih. Ini ya sama-sama Pak. Ini berikutnya ada Kak Yuli. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kang Mas. Perkenalkan nama saya Yuli ya. Saya sebetulnya ASN ini dari lingkungan hidup, tapi mungkin bukan kota kabupaten, saya dari provinsi. Cuman saya berbicara di sini sebagai istilahnya sebagai penduduk ya, sebagai user lah kalau untuk pelayanan persampahan. Ini menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Yuris. Jujur ini saya jadi banyak apa namanya terbuka gitu ya mengenai pengelolaan persampahan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait tadi mungkin saya terlambat tadi bergabung dengan Zoom tentang mekanisme untuk menjadi klien atau misalnya mendapatkan layanan tadi seperti yang di beberapa kota lain. Apakah kalau di Bandung itu sudah ada gitu ya, Mas Yuris, area layanannya? Nah, Iya, iya. untuk standar biaya, apakah tadi sama gitu di setiap kota? Kalau misalnya di Bandung, kalau misalnya tidak sama, kira-kira kalau di Bandung itu berapa? Jadi tadi mekanisme untuk menjadi klien, kemudian besar iuran, dengan kondisi sampahnya tuh tercampur dari rumah tangganya gitu ya, Siap. tidak ada proses homogenisasi. Siap. Tuh. Itu dulu mungkin Mas, nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya, ya mending sebagian Bu, nanti lupa saya juga. Kalau Bandung itu kami sudah tidak lagi Bu. Tadinya kami bantu Bank Sampah Bersinar ya, mungkin terkenal lah dia itu. Ya, ya. Ya, itu kita bantu hampir setahun, setengah tahun kurang lah. Terus kemudian bantu Waste for Change Bandung juga gitu. Tapi kalau kenapa misalnya Bandung belum bisa karena Sari Mukti masih buka Bu. Jadi secara bisnis itu lawannya itu berat karena lawan negara ya dengan biaya segitu gitu. Jadi kita cukup punya data yang kuat di Bandung. Artinya rata-rata di Bandung itu iuran ini rata-rata ya Bu ya, tentu ada yang lebih mahal Pak. Itu rata-rata di Bandung tuh iurannya hanya 15.000 per bulan per rumah Bu. Ini rata-rata sekali lagi tidak bisa dijadikan. Tapi kita sudah melakukan benchmarking di banyak titik Bu, mulai sampai Lembang, sampai Kota Baru Parahyangan, sampai banyak cukup luas lah yang kita petakan gitu. Secara umum itu 15.000, jadi memang masih sangat rendah. Kalau tarif, kalau di Jogja, kami baseline iuran sampah per rumah per bulan itu 60.000 Bu. Tentu ada yang lebih murah kalau besar ya, saat komplek rumahnya besar atau komplek desanya besar. Tapi baseline kita di Jogja 60.000. Kalau di Bandung 60.000 masih kesusahan.
sangat susah itu. Ini willingness to pay-nya ya, Mas? Ya, Maksudnya. willingness to pay, betul, willingness to pay. Bukannya tidak ada Bu ya yang bayar, ada. Tapi kalau untuk mencapai ke tingkat keekonomian, biasanya kami memasuki satu kota itu minimal 1.000 rumah Bu. Ya tentu dengan bekerja sama ya dengan teman-teman tadi. Tapi karena ya wis kerjanya aja berat gitu, apalagi kita ya, Bank Sampah Bersinar aja berat, apalagi kita gitu kan. Nah, hitung-hitungan seperti itu yang membuat kita belum melanjutkan lah ya di Bandung. Ya, Nah, di Kota Baru Parahyangan juga cuman 15.000 ininya. enggak, itu pasti lebih mahal, Bu. Enggak, ini umum ya, Bu ya. Ini Heeh. rata-rata kan kita ada sampel yang warga, ada sampel yang perumahan. Ya kayak Kota Baru Parayangan, Sumarekon itu pasti tinggi-tinggi lah, Bu. Cuma kan Tapi nggak nggak bisa susah. masuk ke situ gitu ya? Karena kurang dari Eh, 1.000. Bukan, bisa. Tapi kalau kayak KBP itu, nah ini ada kasus menarik ya dengan KBP ya. KBP itu sebetulnya opsinya adalah membuat pengelolaan mandiri. Jadi kita dikontrak sebagai kontraktor sampahnya lah, Bu. Cuman, cuman masalah di Bandung, KBP itu adalah penyumbang retribusi DLH terbesar di Kota Bandung Barat, Kabupaten Hmm. Bandung Barat. Mm, 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 mm. Nah, deal uang retribusinya ini yang berat, Bu, buat kami ya, Mm, buat mm, kami. mm, mm, mm. Nah, itu yang Harus bersaing gitu ya? ya Bersaingnya dengan artinya Pemda gitu ya? betul dan Pemda KBP nggak mungkin ngelepas total retribusinya karena itu penyumbang terbesarnya mereka di persampahan ya. Nah, Di itu KBP juga berapa, hal. Mas? Ininya kalau boleh tahu retribusinya? Kalau IPT-nya tinggi, bukan dia termasuk sama apa? Sama keamanan dan sebagainya. Ini yang dibayar Ya. warga ya. Kalau yang dibayar ke kita hanya bisa sampaikan yang kita ajukan ya. Kita Iya, karena yang kita ajukan itu adalah 400.000 per ton. 400.000 per ton. 400.000 per ton. Itu yang kita ajukan, investasi dari kita, tapi lahan mereka yang sediakan gitu kan. Cuman 400.000 per ton itu kan nanti akan double posting dengan retribusi mereka ke kabupaten ya Bu ya. Mm, mm, Ini yang nggak bisa ketemu lah angkanya. mm, 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 mm. Seperti Nah, itu. tadi kalau terkait dengan Sari Mukti ini menarik nih, karena sebetulnya kantor saya gitu ya, pengelola Sari Mukti. Nah, ini kan kita tuh sebetulnya sudah over capacity gitu ya Sari Mukti, dan Betul. kita lagi nolak-nolakin misalnya kayak sampah organik gitu. Nah, ini Mm-mm. kenapa tadi dibilang bahwa Sari Mukti masih buka gitu, itu menjadi apa namanya penghambat gitu, Mas. Bisa Ya, ini nggak bisa dijelaskan nggak? jadi begini Bu, kalau kami di level swasta Bu, misalnya kita gampang lah, misalnya jangan yang mahal-mahal lah, kalau itu pasti gampang ya. Tapi kalau misalnya warga gitu, misalnya desa apa, kelurahan apa gitu, kita mengajukan ke lurah atau RW-nya untuk pengelolaan sampah, itu pasti komparasinya dengan orang-orang atau dengan jasa pengangkut sampah yang akses Sari Mukti Bu. Dan itu kan lebih murah dari kita. Jadi mereka kan tidak hanya cukup ongkos transport, ongkos truk ke Cipatat ya cukup bawa ke sana aja. Sedangkan kita kalau untuk swasta harus menganggarkan untuk investasi, untuk operasional itu. Yang biayanya biasanya kita dalam tonase itu 400.000 per ton. Itu minimalnya lah gitu ya, kasarnya itu minimalnya. Kalau kita nggak 400.000 per ton itu nggak cukup Mm-mm. untuk cover invest dan operasional. 400.000 per ton kalau dikonversi ke dalam biaya rumah tangga rata-rata itu sekitar 35.000. Nah, ini yang akan jadi dispute lah. Mas, bisa nggak jangan 35.000, 25.000? Ya kami 10.000-nya siapa yang subsidi kan Bu? Kalau Mm-mm. kalau dan ternyata kalau ketika mereka punya pilihan yang lebih murah kan nggak pakai kita. Itu yang terjadi. Dan mereka pilihannya pengangkut-pengangkut lain di luar kita pasti tersupport sama dengan Sari Mukti atau pembuangan ilegal lain lah. Kalau di Bandung kita juga sudah menyaksikan ada pola pembuangan ilegal ya Bu ya. Nah ini yang Mm. nggak terjadi di Jogja Bu. Di Jogja Mm. itu sangat ketat, ada memang. Sampai sekarang pun pembuangan ilegal di Jogja ada, tapi Mm. terlokalisir. Jadi nggak seluas Bandung lah area ilegalnya gitu. Nah, Mm-mm. itu yang menurut kami juga secara landscape bisnis kita agak kesulitan bersaing itu Ya, kalau ada TPA ilegal dan pembuangan ilegal. oke. Nah, ini baru baru saya baru tahu Mas ada TPA ilegal. Artinya ada kebocoran-kebocoran ya tanda kutip alur pengangkutan sampah gitu ya. Tidak tidak ideal dari apa TPS komplek gitu ya, TPS perumahan ke Sari Mukti. Berarti di tengah jalan tuh
ada aja gitu yang menyimpangnya kemana gitu, nggak ke Sarimukti gitu. Betul, betul. Karena cukup luas Bu, ya. Ada 4 kabupaten kota Bu yang tercover. Tentu untuk beberapa titik kayak di Kabupaten Bandung bagian selatan itu akan lebih murah untuk illegal dumping daripada datang Mm-mm. ke Raja Mandala. Ya hal-hal seperti itu ya tuh kenapa misalnya yang kemarin viral itu sampah di sungai numpuk lagi itu kan salah Mm-mm. satu bukti kebocoran ya Bu. Iya, Sebetulnya kalau seperti Bu Enci yang di sini yang Inswa sering diskusikan, cara terbaik untuk menahan sampah nggak bocor ya diambil depan rumah, Bu. Nah, kita sebetulnya kayak tapi ini agak susah. Maksudnya agak susah butuh willingness politikal secara kuat ya. Jadi harus ada aturan sampah itu seperti air dan listrik, Bu. Kalau mereka nggak punya pengangkut atau memastikan bisa beresi sampahnya sendiri ya seharusnya nggak bisa bertinggal atau IMB atau apa karena kan nggak mungkin nggak ada sampah. Sebetulnya itu Mm-mm. basic ini ya, basic needs gitu. Cuma karena memang belum ada regulasinya. Nah, itu bukan di luar kita sih, tapi kalau seandainya itu bisa disampaikan ya itu yang paling ideal. Tapi tadi karena kami orang swasta, Bu, ya kita bisa ngakalinya di cara kita menyediakan layanan. Cuman kalau harganya nggak relevan bisa kita bersaing ya mending kami nggak berani masuk. Iya, paham. Nggak, maksudnya gimana Mas tadi harus mengangkut di depan rumah? Ya Kan memang kalau ya kondisinya kalau memang harus mau diangkut di depan rumah. betul, maksudnya kalau dia mendirikan bangunan atau RT atau RW itu seharusnya punya data persampahan yang Pak A itu dia beresi sampah sendiri, Pak B itu ikut layanannya perusahaan ini gitu, seharusnya sama kayak air dan listrik, Bu. Dia harus punya kepastian sampahnya beres. Data Layanan dasar kependudukan lah Mas ya. ya. Ya, layanan dasar ya. Jadi memang memang kan nggak mungkin rumah nggak menghasilkan sampah ya dan boleh Iya. menyelesaikan sendiri. Tapi secara kependudukan tercatat. Jadi kita bisa mengontrol. Karena yang buang sampah ngawur atau illegal dumping atau punya TPA ilegal kan nggak cuma warga, Bu. Kadang-kadang pengangkut sampah juga sengawur itu gitu. Maksudnya Mm-mm. untuk nge-cut cost itu juga mereka buang di sungai atau di dumping ilegal ataupun tanah sendiri. Itu kan Iya. kontrol utamanya dari semua warga yang menghasilkan. Sebetulnya sih kalau punya kebijakan pengontrolan infrastruktur persampahan dari rumah itu akan lebih solid lah. Nggak mungkin nggak ketahuan lah Bu, intinya ini sampahnya siapa kasarnya gitu. Betul. Nah, itu yang mungkin karena kita kan sudah berbagi kewenangan ya kalau di Ya, pemerintahan itu betul 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 untuk betul. kota kabupaten itu kan ya untuk rumah itu pengangkutan dari rumah ke TPA kan untuk apa Ya, urusannya Pemkot karena kan Pemkot ini. ini kalau legok nangka jadi dengan tarif yang sudah disubsidi sama Pemprov, sebetulnya itu tarif segitu, ya kami juga mengamati beberapa tarif di kota lain ya Bu ya, kayak Mm-mm. Palembang, Makassar, Mm-mm. itu kisarannya 400.000 per ton tipping fee, entah dengan skema dibayar tingkat 2 atau ada yang disubsidi, itu cukup membuat kita bersaing sih Bu. Artinya kita pede lah. Oh, legok nangka Mm-mm. nyala 383 per ton, ya kami berani Mm-mm. karena di sana 383 kita 383 juga kan ideal ya. Nah, itu Ya, kita berani. ya. Cuman yang kalau illegal dumpingnya nggak ditutup, yang buang murahnya masih banyak, ya kita juga pasti nggak bisa bersaing. Seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Paham, paham. Kebayang, Mas. Terima kasih. Nah, Siap, ini siap. pertanyaan berikutnya mungkin lebih ringan nih, pertanyaan ringan. Terkait ini apa? Kan sekarang ini makin banyak cat lovers ya. Ini Hmm. kalau untuk yang apa namanya? Oh ya, Pasir ya. Nggak bekas apa masalah ya, ya. kotoran kucing. Itu tuh misalnya nanti diangkut nih, Mas. Itu gimana Hmm. cara apa Kalau proses kita di pengolahan? Jogja itu untuk kucing dan anjing tetap dianggap sampah campur, Bu. Kan semuanya ngelewatin sekbo, Bu. Jadi Ya. semua pasir akan jatuh di organik. Kalau kita nggak masalah. Oh, jadi ini masuknya nanti dia diproses apa oleh tadi cacing ya? Ya, 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 Kalau ya untuk yang segregation point ya. Semua sampah yang kita terima dari klien semua melewati segregasi poin, Bu. Jadi ya kita nggak ada masalah kalau ada dari kucing atau anjing sih. Heeh. Cuman kan dia tuh kalau saya perhatikan kan ada kandungan bentonitnya ya, itu nggak masalah ya kalau diproses sama Enggak. cacing. Iya Bu, nah cacing itu hebatnya saya juga baru tahu. Itu punya Hmm. namanya antagonis activity gitu. Dia bisa makan E. coli, keluarnya sudah bersih dan sebagainya. Tapi saya baca di jurnal itu ternyata cukup efektif sih. Tapi sekali lagi kita fokusnya supaya beres lah. Sebenarnya kan proses dekomposisi sih. Cuma karena kita lihat cara yang paling simpel dan terukur lah itu dengan cacing.
aman sih Bu. Kalau penyakit pun kata jurnal cacing itu cukup bisa menetralkan. Oh ya, sip-sip Mas. Ini jadi berharap buka di Bandung nih Mas, kalau misalnya Ya, bisa. nunggu Karena jujur besok itu nangkap. PR di saya. Soalnya Nah, memang pricingnya agak berat Bu kalau di iya. Bandung. Terus terang Mudah-mudahan aja. nanti ya ke depannya ya. Amin, amin, Eh, amin. Kalau ini pertanyaan terakhir ini tapi ini ya apa namanya hanya ingin tahu. Nggih, Karena kan tadi kan Masnya kan pakai teknologi pelelehan gitu ya. Berarti kan ada proses pembakaran di situ pasti, dengan pasti, pasti ya, suhu ya. suhu tinggi ya. Nggak Itu tinggi-tinggi amat sih Bu. 250 cuma. 250. Nggih, nggih. Memang Iya. kalau di jurnal juga sebetulnya si dioksin belum terbentuk. Tapi pun kami punya wet scrubber yang mendinginkan asapnya sampai suhu ruang kembali, Bu. Jadi itu jaminan kita. Selama asapnya kembali ke suhu ruang sebelum dilepaskan ke udara kan bisa dianggap tanpa asap pun, dengan asap pun kita sudah ada uji emisi. Tapi orang pasti pengen lihatnya nggak berasap lah. Itu Iya, juga iya. jadi concern utama kita. Nah, Aman, Bu. ini tuh pingin tahu aja Mas, tapi saya Hmm, tidak ada apa namanya hmm, tidak ada ini ya kepentingan hmm, apapun, cuman hmm. ingin tahu karena sebetulnya kan di masyarakat sudah mulai banyak juga yang melakukan pembakaran teknologi pembakaran. Hmm. Nah, ini teknologinya tuh apakah sudah pernah dikaji oleh KLHK nggak Mas? Kalau Atau sudah dapat izin gitu? kalau izin belum sih Bu, tapi kalau uji emisi kita ada lewat kampus Bu, kita lewat UGM sama ITS. Kita Mm-mm. dapat dapat dari BRIN juga ada pembiayaan riset. Jadi kalau yang maju ke labnya itu mereka, tapi kayaknya bukan lab KLHK deh, karena kepentingannya kan kepentingan riset ya, jurnal dan Mm. paten. Nah, Mm-mm. tapi kalau dari hasilnya kata teman-teman peneliti sih aman. Tapi kalau dibutuhkan karena kalau yang kita pasang itu klaimnya memang nggak berasap sih Bu. Jadi kita juga sudah masang di Trekung ya, Batu Malang sama Probolinggo Jawa Timur itu juga DLH juga. Bahkan itu dari Kementerian KLHK yang belikan itu. Tapi saya nggak tahu lah kalau proses proses administrasinya ya saya cuma menyerahkan hasil hasil tesnya aja sih Bu. Saya nggak paham kalau seperti itu sudah approve apa enggak namanya. Oke, ya itu aja kali Mas. Terima kasih banyak Ya, ini ya terima kasih Bu Yuli ya. Ya, siap. Ya, pencerahannya. Semoga terima kasih usahanya Bu. jalan semakin sukses dan melebar. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih. Ya, ini sebagai penyampaian juga kepada publik. Kalau misalnya kita juga dari Porpasi tentu saja kita sudah artinya ada riset ya. Dan di sini kita cukup confident lah ya dan yakin kalau daur ulang itu sudah memenuhi proses-proses yang artinya ideal lah. Kalau misalnya ada satu hal dan yang perlu dibenahi, tentu saja semua usaha pasti ada. Tapi tentu saja yang ini inisiatif yang dari nol dan secara filosofi tepat dan bisa mendorong suatu sistem bisa berubah, itu yang kita meyakinkan diri lah bersama narasumber-narasumber kita. Jadi kalau misalnya nanti ada rekan-rekan punya ide juga, oh ini baik jadi narasumber, itu bisa kontak juga di informasi. Ya, ini karena waktu sudah tipis, ini tadi ada ada pertanyaan singkat ini Mas dari Christian Hidayat. Ini ingin bertanya Mas Yuris yang tertera di web. Satu untuk rumah kos bentuknya kerjasama antara pihak B2B atau dengan anak-anak kosnya langsung tidak melalui pemilik kos itu yang pertama. Yang kedua sampahnya bisa mencakup material recovery, food waste atau residu. Yang itu bagaimana Mas Yuris ya? Siap, siap. Kalau untuk anak kos rata-rata di pemilik kosnya sih yang berkontrak dengan kita sih. Rata-rata, tapi ada anak kos yang langsung ke kita juga ada, tapi sedikit. Tapi ya rata-rata kalau anak rumah kos atau asrama atau pesantren itu rata-rata pengelola yang berkontrak dengan kita, Mas. Itu terus Ya, kemudian untuk sampah overall lebih mudah sampah semuanya sih. Itu nggak terpilah lah tadi. Kita kalau untuk yang terpilah itu ada layanan sendiri bukan yang layanan waste management ya. Cuma kalau ya, yang waste management semua sampah kita angkut sih sesuai kontrak volume atau kontrak waktu yang disepakati. Gitu Mas. siap, siap Mas Yuris. Berarti ini ada lagi nih tinggal sapaan saja. Kalau pertanyaan sepertinya belum ada lagi. Ini Pak Jun, sabar Pak Yuris. Perjuangan murni memang menghadapi berbagai kepentingan. Oke, siap Pak Jun. Oke, ini tadi ada sapaan juga dari Ibu Enci.
Nih, Waalaikumsalam Ibu. Mungkin ada sedikit penyampaian dari Ibu Enci barangkali Bu. Eh, enggak, saya tepuk tangan aja buat Yuri 100. Makasih Bu. Udah. Itu yang menarik Doan, itu kan 60.000 ya per rumah ya. Anggap aja seperti ke toilet. Jadi 2.000 sehari ya, Yuris ya. Betul Bu, 2.000 sehari ya. Sehari sekali sekali buang ke toilet gitu kan, masa sih gitu kan. Setiap hari buang sampah 2.000 kayaknya masuk akal. 60 itu sih yang penting poinnya. Eh, teknologinya bisa macam-macam kalau uangnya ada ya Mas Yuris ya. Betul. Yang penting ada dulu. Tapi ya tadi Bu, nggak cengeng lah. Maksudnya yang mau aja, ya nggak mau juga nggak Iya, apa-apa kan. aja masih berani kan. Tapi maksud saya kita kalau dibilang filosofi, jadi diskusi kita selalu tadi kan bilang apa ya, bisnis pengelolaan sampah. Kalau mau lebih lebih jelas lagi disebut bisnis jasa pengelolaan sampah. Siap. Ya, jadi itu memang yang dijual itu jasa, bukan jual cacing atau bukan jual tadi apa bahan bangunannya ya. Ya, Yang betul Bu, pertama betul. itu yang diutama. Jadi diskusinya nggak terjebak lagi selalu kepada produk-produk sampingannya gitu, karena produk utamanya adalah kebersihan dan kesehatan. Yang dijual itu jasa gitu aja. Yang lain-lain tuh bisa dijual bisa enggak gitu. Karena terus terang saya di beberapa negara yang waste to energy aja yang menghasilkan listrik ya, itu listriknya nggak dijual loh, disumbangkan ke panti jompo gitu. Itu lebih lebih tegas lagi gitu. Kira-kira itu sih dari saya sih udah cukup kali. Saya banyak belajar kok ini. Yang penting dan kita bisa mendukung Mas Curis. Ini kayaknya model untuk 5 ton ya. Model untuk 5 ton ini kan cocok. Sementara kan ada juga model saya yang biasa yang 1.000 ton, yang 500 ton. Itu kan lain. Tapi untuk yang model-model kecil ini, Doan, ini bisa bisa kita dukung. Siap Bu. Dan itu perlu ada investment, perlu ada biaya operasional gitu, dan perlu dukungan pemerintah gitu kan. Siap Bu. Iya, kira-kira Mas Juris kapan mau ketemu Siap. lagi nih? Iya Bu, nanti saya kabari kalau ke Jakarta Bu. Ini nanti pasti mampir. Siap. Kemarin ditengok sama Mbak Nina. Iya, iya Bu. Iya. Oke. Iya, nanti diskusi Japri aja, Ron. Siap. Saya juga pengen apa yang bisa kita bantu gitu kan. Karena Juris itu kan sekarang malah Jogja tuh agak khusus ya masalahnya, karena sampahnya udah stadium 5, artinya sampah udah di mana-mana sampai masyarakat akhirnya mau bayar karena merasakan yang penting ada yang ngelola udah mau bayar, dan sampai bisa-bisa malah kapasitasnya bisa melebihi yang kita desain. Nah, itu kan harus ada solusi nih gitu loh. Siap. Yang mesti kita bantu gitu. Karena kan mestinya Juris kan desainnya 5 ton. Tiba-tiba karena sekarang masyarakat itu udah bingung, udah panik, semuanya ke Juris mau bayar berapapun misalnya ya. Nah, itu berarti kita nanti harus ada perhitungan kapasitas ya, Mas Juris ya. Siap. Iya. Iya. Jadi semuanya ketelan, bisa semua ketelan. Karena sekarang terbalik nih di Jogja tuh bukannya ini, malah pelanggannya yang udah nyerang. Pelanggannya Juris udah malah Juris tuh udah kelas nolak. Ya gua udah cukup gitu kan. Kira-kira itu. Siap. Iya, Bu Enci. Artinya ini salah satu juga yang menjadi pemikiran kita secara filosofi Bu ya. Artinya kita sering dapatkan juga, terima kasih buat Ibu juga udah menyampaikan kebersihan adalah investasi dan sampah adalah tanggung jawab. Jadi siapapun yang menghasilkan sampah tolong dibayar. Di sini sudah ada servis-servis yang salah satunya Mas Yuris sudah siap untuk menyelesaikan masalah Anda. Jadi seperti itu ya. Dan juga tadi tentu saja akan sangat support sekali untuk mendukung Daur Ulang ID. Di sini barangkali yang hadirin itu sudah ada ketertarikan mungkin untuk bekerja sama dengan Mas Yuris di Daur Ulang ID, itu langsung bisa kontak-kontak juga. Ini kita di grup juga ataupun Japri langsung ke Mas Yuris dipersilakan. Ya, jadi barangkali itu ya mungkin dari Ibu ada lagi Bu?
Ya cukup lah. Mungkin kalau masyarakat memang belum bayar, ya memang pemerintah harus nalangin dulu. Karena ini sebagai pelayanan umum. Tadi kan tambahan Yuris bilang ya, karena ini sebagai pelayanan umum seperti halnya listrik, air gitu kan. Jadi kalaupun masyarakat belum mau bayar, ya memang sebagai pelayanan umum pemerintah dulu mensubsidi sekian tahun gitu kan. Nah, itu nanti pemerintah habis yang bayar swastanya kan gitu kan. Kira-kira begitu sih filosofinya sih, Doan. Ya mudah-mudahan aja lah kita bisa meluruskan narasi-narasi yang sekarang keliru. Selalu ada pertanyaan, produknya apa? Produknya apa? Produknya ya kebersihan dan kesehatan. Itu. Jadi kita bicara bukan jual beli barang, tapi kita jual beli jasa. Jadi cleaning service. Kalau rumah kita mau bersih, kita bayar cleaning service. Perkara si cleaning service-nya bisa jualan kertas bekas, bisa jualan bahan bangunan, bisa jual kompos, itu sebetulnya sampingan. Gitu loh. Istilahnya apa sih kemarin tuh orang energi bilang manfaat sampingan gitu loh. Manfaat sekunder. Nah, itu sekarang justru yang dibicarakan malah banyaknya yang sunahnya. Yang sampingannya dibicarakan 90% gitu loh. Yang ininya kurang itu yang mungkin tugas kita semua kita harus meluruskan. Kalau enggak begini, enggak akan maju-maju, investor banyak yang mundur. Karena begitu dibilang kata Chris, oke, saya mau bersihin tapi bayarnya 35.000, langsung mundur kan. Betul, Nah, kayak betul, gitu betul. padahal bayar listrik udah 1 juta, bayar pulsa udah berapa gitu kan. Bayar listrik 1 juta, masa bayar sampah cuma 15.000 gitu kan. Itu yang kita harus perjuangkan. Kayaknya tadi angka 60.000 cukup cantik ya, Juris ya. Iya Bu, di Jogja 60.000 kita. Iya. Tapi kalau baseline ya itu ya biasanya kita mulai segitulah kalau Ya mau nggak kan. apa-apa. Saya punya kadang-kadang mikir bilangnya 2.000 sehari gitu Ya, kan. ya betul. Cukup Bu Ya, itu. dan nggak mungkin orang ke toilet sekali 30 satu hari, hari. Bu. Hah? Nggak mungkin Buat orang tuh ke toilet satu kali satu hari, Bu. Iya, ini malah bisa 2 kali. Oke lah, kita batasin buang sampahnya sekali, ya 2.000 kan. Nah, kali 30 hari, 60.000 ya. 60.000. Itu bilang kan? Iya. Ya, Kalau ya. buangnya pakai Gojek mahal. Buang sama pakai Gojek. Oke. Buang sampah lah, mengirim makanan aja mahal, apalagi ngirim sampah ya. Yang bau gitu. Itulah kira-kira saya dapat poinnya. Sama tadi saya senang tuh ada angka dari Yuris, dari 100% itu 30% buat pengangkutan, 70% pengolahan. Pengolahan itu lebih mahal. Karena buat pemilahan aja itu saya pernah hitung pemilahan itu sekitar 40-50% loh dari biaya. Iya kan, Yuris ya? Oh iya Bu, iya. Iya, jadi jangan lupa dengan pengangkutan aja, pengangkutan 30%, pengolahan tuh 70%. Jadi kalau 60.000, 20.000 buat pengangkutan, 40.000 Iya, buat pengolahan, ya kan? betul Bu, betul Bu. Kira-kira gitulah di poin-poin itu yang menarik tuh, Doan, untuk kita infokan supaya info-infonya tidak sesat, tidak sesat. Maaf. Iya, Bu. Kira-kira. Mudah-mudahan nih rekamannya nanti kita bisa putar terus, Bu. Nanti untuk kita sampaikan ke publik narasinya, Bu. Iya, jangan-jangan Yuris besok jadi wali kota nih kayaknya. Ya, amin. Siap. Oke, baik. Sama satu lagi, kadang-kadang orang bilang saya bayar 100.000 per bulan, tapi itu lingkungan. Nah, lingkungan itu biasanya buat keamanan dan lain-lain kan. Nah, survei saya pernah cek, kalau misalnya biaya lingkungan 100.000, itu sampahnya paling 20%, Doan. Kecil sekali, Jadi Bu, ya. 100.000 tuh paling 20.000, iya. Jadi kita harus jelasin juga harga 100.000 itu lebih besarnya buat security, buat mana dan lain-lain gitu. Saya udah bayar 100.000 Bu, gini ya, 100.000 bayar apa? Bayar sampah atau bayar IPL? Saya bilang gitu. Ya. Barangkali gitu Oke. bisa menjadi diskusi berikutnya, Bu, ya, untuk pendanaan ya, itu apalagi kayak kawasan-kawasan.
Iya, iya. Hmm. Ini pengalaman Yuris tuh bagus banget sih. Cuman memang Jogja khusus, nanti Bandung lain lagi. Bandung sih udah bilang darurat, tapi begitu disuruh bayar 35.000 nggak mau. Padahal Nggak kalau mau. bayar darurat mah bisa 100.000 harus. Udah masuk ICU masih pengennya murah gitu kan. Nah itulah. Oke, makasih. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Makasih. Baik, ini karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi ini sekali lagi mau menyampaikan terima kasih ya tentu saja kepada Mas Yuris udah menyampaikan materinya dan berbagi ya. Artinya ini tanda kutip sedikit banyak ada artinya dapur bisnis bahkan ya, dan itu hanya bisa didapatkan di webinar Forpasi, dan kalau mau detail tentu saja perlu ke Mas Yuris. Nah, jadi semoga juga nanti usaha-usaha ke depannya bisa lancar Mas, dan tidak lupa di Forpasi kita selalu menyampaikan sinar mata ya Mas. Mohon izin Mas untuk saya bacakan pantun untuk Siap, Mas siap. Yuris. Ya, jalan-jalan ke Ciamis, jumpa seblak, langsung aja beli. Terima kasih Mas Yuris. Semoga selalu berdampak untuk negeri. Ya, terima kasih Mas Yuris atas kesempatan hari ini. Oke, baik. Jadi demikian untuk webinar diskusi Lestari Forpasi pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara, hampir 2 jam. Terima kasih atas Bapak, Ibu, dan semuanya rekan yang sudah meluangkan waktunya. Jadi kalau ada diskusi juga kita bisa berada di grup, dan semoga kita dapat berlanjut ya diskusinya untuk ke seri selanjutnya. Ya, demikian untuk saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.